مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati, Bapak dan Ibu yang semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Dan sesungguhnya kita meminta pertolongan kepada Allah supaya kita mampu merubah setiap kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah berikan menjadi ketaatan kita di jalan Allah. Karena sesungguhnya energi potensi yang dimiliki oleh orang yang beriman hanyalah satu, bagaimana dia merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Bedanya kehidupan orang kafir, munafik dan fasik dibandingkan orang yang beriman terlihat ketika mereka mendapatkan kenikmatan. Orang kafir, munafik dan fasik ketika mendapatkan kenikmatan, maka mereka merubah setiap kenikmatan itu menjadi kemaksiatan di jalan kehidupan mereka. Tetapi orang yang beriman, tidaklah mereka ketika mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan, mereka berusaha bagaimana merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Dan inilah yang kita inginkan, supaya anak dan antum di dalam kita bersyukur, maka wajib bagi insan yang bersyukur kepada Allah untuk merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Karena tidak ada yang gratis dari kenikmatan yang Allah berikan, dan cara bayarnya adalah kita membayar kenikmatan itu dengan ketaatan dan ibadah kita. Kalaulah kita kencing saja membayar 2.000 di terminal, maka setiap tarikan nafas, setiap kita mencicipi masakan, dan setiap kita meminum air putih, maka semuanya harus dibayar. Tetapi Allah tidak menerima dolarmu, Allah tidak menerima rupiahmu, tetapi Allah menerima jengkal tanah atau jengkal ibadah kita dan ketaatan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang mampu merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita dalam kesempatan sore kali ini kita akan membicarakan tentang satu tema, di mana tema yang akan kita bicarakan pada dasarnya adalah tema tentang wanita yang salihah. Tapi saya heran kok ikhwannya lebih banyak daripada jadi ternyata ini merupakan satu tema yang kita akan bahas dan kita akan bicarakan, di mana kita akan membicarakan tentang tema ini karena kita mengerti betul tidak ada satu peradaban yang paling mulia kecuali peradaban itu memperhatikan urusan wanita. Makanya orang barat dan orang kafir ketika mereka ingin merusak Islam, maka di antara cara yang mereka lakukan, metode yang mereka kerjakan, yaitu adalah bagaimana mereka merusak kehidupan kaum muslimah. Karena mereka mengerti tidaklah peradaban itu rusak kecuali dimulai bagaimana mereka merusak kaum wanita. Makanya di dalam kitab Al-Mar'ah fil Islam, yang mana judulnya itu adalah wanita dalam Islam, disebutkan sesungguhnya merusak satu peradaban itu gampang dengan bagaimana merusak kehidupan para wanitanya, merusak kaum hawanya, sampai kemudian akhirnya ketika para wanitanya sudah rusak, maka tidak ada lagi yang tersisa dari kekuatan ketika para kaum hawanya itu rusak. Makanya disinilah kita paham kenapa Islam menempatkan urusan wanita di dalam syariatnya begitu detail, begitu lengkap, dan begitu agung. Karena sesungguhnya Islam mengerti betul tidaklah kita ketika bersama dengan wanita yang salihah kecuali keberuntungan, di mana keberuntungan itu adalah dimiliki setiap orang yang memiliki wanita-wanita salihah ketika ada di sekitarnya. Kalau antum dan saya adalah anak, kita akan lebih dekat ke surga ketika kita memiliki seorang ibu yang salihah, di mana ibu yang salihah itu mengajarkan kepada kita iman yang benar dan akidah yang lurus, sunnah yang agung ketika kita memiliki seorang ibu yang salihah. Perhatikan betapa beruntungnya Imam Syafi'i ketika memiliki ibunya Imam Syafi'i. Perhatikan betapa beruntungnya Imam Bukhari ketika memiliki seorang ibu yang kemudian menjadi ibunya Imam Bukhari. Bahkan kita mengetahui ya, Imam Bukhari ketika kecil itu buta, tetapi siapa yang mendoakan Imam Bukhari sampai butanya itu disembuhkan oleh Allah, yang berdoa tiap malam, menangis tiap malam ketika dia bersujud adalah ibunya Imam Bukhari. Sampai Allah memberikan karomah kepada Imam Bukhari,
Imam Bukhari yang asalnya buta sampai mampu melihat. Ketika mampu melihat, perhatikan, ibu ini menitipkan Imam Bukhari kepada para masyayikh sampai Imam Bukhari memiliki 1000 syekh, 1000 guru, dan akhirnya menjadi ulama besar. Betapa beruntungnya ibunya Imam Bukhari ketika kemudian memiliki anak selayaknya Imam Bukhari, dan betapa beruntungnya Imam Bukhari ketika memiliki seorang ibu yang mampu menjadikan dia menjadi seorang ulama. Makanya penting sampai kita mendapati dialognya Nabi. Ketika Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, khairu ma kana zabihil mar'u al-mar'atu salihah. Tidak ada perbendaraan yang paling berharga bagi setiap laki-laki kecuali adalah dia memiliki seorang wanita-wanita yang salihah. Itulah perbendaraan yang paling besar yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Karena apabila kita telah mendapati ada akhwat, ada ummahat, mereka dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka setiap orang yang ada di sekitarnya menjadi beruntung. Bapak ibunya kalau berhasil menjadikan putri-putrinya salihah, maka bapak dan ibunya akan terjaga dari api neraka. Suaminya menjadi beruntung. Betapa? Karena sesungguhnya laki-laki yang beruntung adalah laki-laki yang memiliki wanita yang salihah, yang membantunya dan memotivasinya menuju kepada urusan akhirat. Maka kemudian putranya menjadi beruntung. Kenapa? Karena dia memiliki seorang ibu yang mengenalkan akidah kepadanya, dan itulah yang kita katakan bersama wanita solihah itu menjadikan surga itu lebih dekat kepada anak dan kepada antum. Kalau kita memiliki seorang wanita yang solihah, ngerti apa perintahnya Allah dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini kita akan bicara tentang sifat wanita yang indah di dalam ketentuan syariat. Karena kita hari ini digempur dengan berbagai macam pemberitaan, digempur dengan berbagai macam syubhat dan fitnah, di mana mereka selalu mengartikan bahwasanya sunnahku dan sunnahmu mendiskreditkan wanita. Padahal kita ngerti kalau sunnah itu mendiskreditkan wanita, siapa yang lebih adil kepada wanita kalau Nabi kita tidak adil kepada wanita? Kalau kemudian kita mengatakan bahwasanya aturan Allah itu menzalimi wanita, maka kita patut bertanya sama orang yang nyinyir berkata semacam itulah. Kalau Allah itu kamu katakan zalim sama wanita, maka kita tanya balik, siapa yang adil di atas alam semesta kalau kita berani mengatakan bahwasanya aturan Allah itu zalim kepada wanita? Nah, disitulah kita harus paham. Makanya kita harus mengerti pembangunan di dalam Islam ketika ingin menapak kepada kejayaan, yaitu memperhatikan bagaimana sifat wanitanya, mendidik bagaimana mereka menjadi makhluk yang mulia ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya cahaya kemenangan itu nampak ketika kita memiliki wanita yang beriman betul kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang menjadikan kita ingin membahas bagaimana mendapatkan dan bagaimana kita mengetahui apa sih sifatnya wanita yang salihah, supaya kita mampu menakar sudah memiliki mereka ataukah tidak. Kalau belum, ayo bareng-bareng kita mengkaji apa yang harusnya dilakukan supaya kita mendapatkan keberuntungan yang semacam itu. Maka sebelum kita membahas tentang itu, saya ingin menyampaikan tentang muqaddimah dulu tentang wanita. Muqaddimah yang ingin saya sampaikan ini ada 3, dan penting memahami satu tema itu harus kita mulai dengan muqaddimah. Karena sesungguhnya muqaddimah itu mempengaruhi bagaimana tema itu kita pahami. Karena kalau kita ibaratnya masak kambing, kalau prosesnya antum salah dari awal, kambing itu akan bau, kambing itu akan keras dagingnya. Tapi kalau proses awalnya benar, maka sesungguhnya kambing itu akan hilang baunya, dagingnya jadi empuk. Makanya memahami muqaddimah itu penting. Dan muqaddimah yang ingin saya sampaikan itu ada 3. Maka muqaddimah yang pertama yang ingin saya sampaikan, Allah itu meletakkan antara persoalan laki-laki dan perempuan itu sama. Allah tidak pernah bedakan laki-laki dan perempuan dalam proses pencapaian ilmu dan proses pencapaian amal. Dan Allah memasukkan mereka punya kesempatan yang sama untuk memasuki surga. Jadi orang-orang yang mereka sering komentar tentang Islam bahwasanya Islam mendiskreditkan wanita, tidak ada. Tidak ada satupun di dalam kitabullah dan tidak ada satupun riwayat di dalam sunnah di mana di situ menzalimi kehidupan wanita. Kalau semuanya dikembalikan kepada ilmu dan pemahaman para sahabat, maka kita akan ngerti betapa berharganya Islam itu memuliakan wanita, karena Allah tidak pernah bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Allah. Ya, makanya kita perhatikan
Allah sampai kemudian mengatakan di dalam surat An-Nahl, bagaimana Allah menyampaikan, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Surat An-Nahl 97 Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dari kalangan laki-laki dan perempuan, maka mereka ketika beramal saleh, maka kami akan hidupkan mereka dengan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Dan kata-kata yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, Allah tidak bedakan antara laki dan Allah tidak bedakan dengan perempuan. Min dzakarin au unsa, laki-laki dan perempuan itu sama. Berarti Allah tidak pernah mendiskreditkan wanita sedikit pun, karena sesungguhnya haram bagi sifatnya Allah untuk mendolimi makhluk ketika Allah telah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Makanya lihat semuanya, tidak ada aturan di dalam Islam yang kemudian sifatnya itu tidak adil, tidak ada. Kalau kita perhatikan, tidak ada aturan yang paling detail ngatur wanita ya kecuali Islam, ikhwan. Bahkan antum dapati kan, sampai Islam itu ngatur wanita, semuanya diatur detail oleh Allah. Sampai urusan ujung gamisnya saja diatur di dalam syariat, bagaimana kita menyikapi ujung gamisnya ketika kotor. Antum tahu ya, wanita itu ketika mereka berpakaian, mereka disunahkan ketika mereka berpakaian untuk panjang. Dan panjangnya pakaian wanita itu disunahkan untuk menutupi telapak kakinya. Dan ujung gamisnya itu kemudian disunahkan untuk panjang. Maka kemudian kita kan akan bertanya, gimana ujung gamisnya Ustadz kalau kemudian terseret dengan tanah? Dimana kita khawatir kan itu akan terkena najis. Ternyata Nabi sudah menjawab. Ummu Salamah dalam satu riwayat yang sahih mengatakan, ketika Rasulullah ditanya di dalam hadis yang disampaikan dari Ummu Salamah, Nabi mengatakan, sesungguhnya wanita ketika panjang ujung gamisnya menyeret ke atas tanah, sapuan yang pertama apabila sifatnya itu adalah mengambil kotoran, sifat yang kedua itu menyucikan. Sapuan berikutnya kena najis, sapuan berikutnya menyucikan. Sapuan berikutnya kena najis, sapuan berikutnya menyucikan. Maka di situ kita paham, masya Allah. Nah, sampai urusan ujung gamisnya wanita itu yang ngatur Allah dan Rasul. Jadi kalau wanita Pak, kalau kemudian istrinya bapak, anaknya bapak memakai gamisnya kok panjang, ujung dari gamis itu kok dekil, maka pastikan yang dekil itu belum tentu najis. Kenapa? Karena dia telah kesucian oleh syariat. Sapuan-sapuan debu yang terkena ujung gamisnya itu menyucikan ujung gamis itu ketika terkena najis. Tapi tidak usah dihitung ya, ini yang ke satu atau yang kedua tadi ya. Tidak ada itu ya. Tapi ternyata kita perhatikan sampai sedetail itu. Dan ternyata setiap syariat ketika kemudian diberikan kepada wanita, tidak ada yang menzalimi. Bahkan orang-orang barat atau orang-orang kafir dan orientalis, bahkan orang liberal sering menuduh dan mengarahkan panah-panah beracun kepada syariat Islam melalui celah-celah, melalui aturan dan syariat wanita. Padahal kita perhatikan setiap ulama dan setiap ayat dan setiap hadis telah menjawab telak setiap tuduhan itu. Salah satu contohnya adalah ketika di antara orang, di antara syariat yang dituduhkan itu, syariat ini menuduh apa? Oh, Islam itu tidak adil. Nyatanya kemudian ketika membagi warisan, perempuan itu dapat setengah, laki-laki dapat satu. Maka mana letak keadilan? Padahal kemudian banyak wanita-wanita yang mereka mendapatkan itu mereka kurang, tetapi laki-lakinya dapat satu. Bahkan beberapa hari yang lalu, sekitar 1 pekan yang lalu, saya pernah kedatangan seorang ibu-ibu di komunitas pengajian Jakarta. Habis kajian, dia ngaku, saya ini baru ngaji Ustaz, tapi ketika saya membaca surat An-Nisa kok kurang yakin. Kalau yang lain diuji dengan Al-Maidah, ini diuji dengan surat An-Nisa ya. Yaitu tentang masalah warisan. Jadi kemudian di situ kenapa perempuan kok setengah Ustaz? Abrahamu laki-laki kok dapat satu? Kan enak banget itu bagi laki-laki. Saya ngomong, ibu tidak boleh seudon kepada Allah. Wanita itu dapat separuh karena ada penjelasannya, dan kenapa laki-laki dapat satu? Saya sampaikan, sesungguhnya wanita, ikhwan, kalau dia mendapatkan separuh, sesungguhnya wanita ketika menggenggam warisan walaupun separuh, dia tidak ada kewajiban untuk membagi kepada antum selaku suaminya, dan tidak ada kewajiban membagi kepada antum ketika antum menjadi anaknya. Jadi misalkan ada wanita dapat warisan, yaitu adalah 3M, bukan ember ya, miliar. Dia dapat 3 miliar. Kemudian kakak kandungnya mendapatkan 6 miliar, dia cuma mendapatkan 3. Ingat, walaupun dia cuma mendapatkan 3, tetapi dia yang menggenggam uang itu dan tidak ada kewajiban dia untuk berbagi kepada siapapun.
Jadi misalkan tiba-tiba suaminya tahu bahwasanya istrinya hari ini mendapatkan warisan 3 miliar, deket-deket, "Dik, gimana kabarnya?" "Sehat." "Sehat, alhamdulillah." "Dapat warisan ya?" "Iya, 3M." "Bagi-bagi dong, aku mau merintis bisnis." Kemudian wanita yang mengatakan, "Maaf mas, tidak ada harta untukmu." Itu kemudian wanita itu kemudian salah atau tidak salah? Tidak salah, akhi. Kalau kebangetan, iya kebangetan, tapi kemudian secara hukum dia tidak salah. Kenapa? Itu haknya dia. Dia tidak ada kewajiban untuk membagi harta warisan itu kepada suaminya. Kalau dia tidak ridho, tidak boleh, tidak apa-apa. Kecuali dia ridho, silahkan. Dan itu menjadi keutamaan dan kebaikan bagi wanita itu. Anaknya meminta kepadanya, "Bu, habis dapat 3 miliar ya, Mi?" "Iya." "Minta motor?" "Tidak usah nak, minta sama bapakmu kalau masalah motor." "Kan ibu habis dapat 3 miliar, ini uangnya ibu. Kalau kamu motor itu urusan kamu dengan bapakmu." Salah atau tidak salah? Tidak salah. Tapi beda loh kalau kemudian yang mendapatkan warisan itu laki-laki. Dia mendapatkan berapa ikhwan? 6 miliar. Lalu kemudian didatangi oleh kemudian istrinya, "Bi, gimana kabarnya Bi?" "Sehat Bi." "Sehat." Sadar kan? Sadar. Apa kewajiban seorang suami? "Iya. Ya, saya butuh tas Bi, tasnya sudah robek." Boleh nggak suami mengatakan tidak boleh? Tidak bisa. Ketika dia tahu bahwasanya istrinya sobek kemudian tasnya, wajib 6 miliar itu kemudian dia kurangi untuk belikan tas istrinya. Kemudian dia wajib untuk membagi kepada anak-anaknya. Anaknya 6 ya dibagi sama 6 orang. Istrinya 4 ya dibagi sama 4 istri. Dan dapat 6 miliar itu. Makanya kemudian disitulah saya sampaikan kepada ibu itu, ibu jangan melihatnya secara zahir, tapi perhatikanlah apa yang ada di belakangnya. Kenapa Allah itu kemudian menetapkan syariat warisan itu 6 apa 1 dan syariat wanita itu dapat separuh? Disebabkan karena ini pembagiannya di situ tidak ada kezaliman karena kita menghitungnya secara keseluruhan. Di situ kita paham, tidak ada syariatnya itu sampai kemudian ngatur sedetail itu. Semua syariatnya itu atur dan semuanya itu tidak ada yang mendolimi wanita. Bahkan ana dan antum itu diperintahkan sampai urusan jalan kita itu diatur ikhwan untuk memuliakan wanita. Antum dan saya itu tidak boleh jalan di belakang wanita, itu tidak boleh. Aib di dalam salaf itu, di dalam sunnah. Cukuplah laki-laki itu kamu sebutkan dia aib kalau dia itu berjalan di belakangnya wanita. Jadi kalau antum jalan di depan antum akhwat-akhwat, jangan kemudian antum malah memperlambat jalannya pelan-pelan, tidak boleh. Dan akhwatnya juga kemudian jangan senang, waduh kita diikuti. Maka kemudian yang terjadi itu apa? Disunahkan bagi ana dan antum ketika kemudian diikuti oleh akhwat, antum kemudian apa? Ikhwannya diperintahkan untuk bergegas, untuk kemudian nyalip itu wanitanya dan ditempatkan wanita itu di belakangnya. Di belakangnya. Makanya kalau ada akhwat jalan, tiba-tiba ada ikhwan yang tiba-tiba mempercepat langkahnya, tolong ya jangan GR. Waduh, nyamperin saya. Enggak nyamperin. Dia hanya ingin melewatin saja. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang wanita seluruh tubuhnya sampai bagian belakangnya tidak diboleh untuk kemudian disaksikan secara bebas untuk laki-laki. Sampai para salaf itu berkata, aib bagi seorang laki-laki kalau dia jalan di belakang wanita. Makanya Rasulullah itu kalau membagi di dalam sholat id, Nabi selalu dahulukan perempuan dulu untuk bubar dulu. Setelah kemudian selesai, baru kemudian lakinya. Sampai sedetail itu. Sampai kemudian ketika kita mendapati kenapa si wanita harus disertai dengan mahram ketika pergi kemana-mana. Ikhwan, kalau wanita tidak disertai dengan mahram, walaupun dia kuat dan mampu bela diri, tetapi hakikatnya dia itu akan selalu nampak lemah di mata manusia kalau dia itu seorang diri, walaupun dia pintar bela diri. Kenapa? Itu fitrah cara laki-laki memandang perempuan, bahwasanya perempuan itu lemah di hadapan dia. Makanya kejadian Klender itu membuktikan dari syariatnya sunnah. Kenapa si wanita dimakruhkan keluar tengah malam? Kenapa dimakruhkan bagi wanita dan diharamkan bagi wanita keluar ketika bepergian safar itu kecuali ditemani dengan mahram? Tidaklah syariat itu Allah berikan kecuali menjaga kehormatan wanita supaya dia tidak terluka dan tidak terzalimi. Untuk perhatikan saja, perempuan ikhwan kalau di sampingnya itu ada laki-laki,
sejahat-jahatnya preman ketika merencanakan satu rencana yang jahat, dia urungkan rencana itu ketika dia melihat ada laki-laki yang di samping wanita tersebut, walaupun laki-lakinya kurus banget. Kenapa? Fitrah dia, itu fitrahnya kayak gitu. Makanya kita dapatikan kejadian Klender. Antum perhatikan kejadian Klender ketika ada seorang wanita sampai kemudian dia itu diancam, ditodong di dalam angkot. Perhatikan, dia ditemani suaminya? Enggak. Ditemani adik laki-lakinya? Enggak. Ditemani kakak laki-lakinya? Enggak. Yang mana kalau kemudian kita berpikir, coba pada saat itu dia ditemenin dengan saudara laki-lakinya atau adik laki-lakinya, maka orang yang menodong itu akan berpikir 1000 kali sebelum dia menodongkan senjata kepada wanita itu. Itu fitrahnya kayak gitu. Jadi ternyata disitulah pahami terus. Jadi kita disitulah memahami bahwasanya tidak ada satupun dari syariat wanita, syariat yang Allah berikan kepada wanita kecuali syariat itu memuliakan wanita. Makanya Masya Allah, Allah tidak pernah mendolimi wanita. Jadi ketika kita bicara nanti tentang kesolehan seorang wanita, perhatikan, kesolehan wanita itu kita butuhkan dan Allah itu memuliakan wanita dengan syariatnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, ummahat yang ada di belakang dan di atas ini, itu sebenarnya itu mudah banget dia itu mendapatkan surga, ikhwan. Tidak ada orang yang paling gampang untuk mendapatkan surga kecuali wanita. Kalau kita mau jujur bicara tentang syariat, wanita itu coba, Masya Allah ya, ketika mereka sudah menikah, pakaian mereka, kemudian mereka makan, siapa yang akan bertanggung jawab? Suaminya. Ketika mereka kemudian sholat, tidak diperintahkan mereka datang ke masjid, di rumah saja. Jadi seorang wanita ketika dia sholat berjamaah di dalam rumah, lalu kemudian dia di kamar yang kecil, dia hidupkan AC, dia sholat dengan khusyuk, pahalanya sama dengan laki-laki yang datang ke masjid. Padahal kita ngerti ya, datang ke masjid itu bukan sesuatu yang ringan. Terkadang kita futur, males, gerakkan kaki itu ke masjid itu beratnya luar biasa. Tapi ternyata wanita itu tidak diperintahkan untuk keluar ke masjid. Dia diperintahkan sholat, tetapi pahalanya sama dengan laki-laki yang datang ke masjid. Perempuan hari ini dia pakai pakaian apapun dan hari ini makan apapun menunya, yang ditanya siapa? Yang ditanya suaminya, bukan istrinya. Yang ditanya, kamu tadi pakai jilbab apa, hari apa? Yang ditanya suaminya, harta yang kamu belanjakan untuk membelikan jilbab, pakaian, dan makanan untuk istrimu, halal atau tidak? Yang ditanya suaminya. Bahkan seorang wanita dan laki-laki kalau di dalam rumah, wanita kalau di dalam rumah maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau laki-laki di dalam rumah belum tentu mendapatkan pahala. Makanya Imam Nawawi merujuk kepada surat Al-Ahzab ketika Allah menyampaikan wa qarna fi buyutikunna, seorang wanita hendaklah mereka itu di dalam rumah. Maka Imam Nawawi itu berkata, wanita ketika di dalam rumah, di balik dinding-dinding keras rumah-rumahnya, dia itu akan dinilai dengan pahala setiap menitnya karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada kaum wanita dan gampangnya wanita mendapatkan surga. Nah, disitulah kita kemudian mendapati yang pertama, tidak ada syariat wanita kecuali Allah memuliakan wanita itu, dan Allah tidak pernah mendolimi kehidupan wanita karena Allah adalah zat yang maha rahman kepada hambanya dan tidak ada yang mengalahkan bagaimana rahmannya Allah kepada setiap makhluknya. Kalau antum sering mendapati seorang ibu sayang banget sama anaknya sampai Rasulullah itu mengatakan sayangnya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada makhluknya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Namanya ibu kan kita sepakat, ikhwan, sayangnya ibu kepada anak gede atau enggak gede? Gede banget. Ibu rela makan kuahnya bakso supaya anaknya makan bakso, itu ibu. Ibu rela untuk kemudian tidak tidur supaya anaknya tidur. Ibu rela kemudian dia sakit selama anaknya tidak sakit. Saking besarnya rahmatnya ibu kepada seorang anak. Dan Rasul mengatakan rahmatnya Allah kepada seorang makhluknya dari laki-laki dan perempuan lebih besar daripada rahmatnya Allah, daripada rahmatnya ibu kepada anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami, ketika kita memahami bahwasanya tidak ada kemudian peraturan yang kemudian mendolimi wanita, mukadimah yang kedua yang ingin kita sampaikan, pahami betul ternyata fakta dan data di lapangan mahsyar yang paling banyak masuk ke dalam neraka itu siapa? Wanita ya. Jadi kemudian yang kedua yang kita harus pahami, walaupun kita mengetahui bahwasanya Allah itu tidak pernah mendolimi wanita dan memudahkan wanita untuk kemudian mendapatkan pahalanya dan mudahnya mereka untuk mendapatkan surganya Allah,
Tetapi patutlah seorang wanita untuk mengerti betul bahwasanya ternyata Nabi mengatakan ra'aitun nara wa ra'aitu aktsaruha ahliha an-nisa. Aku melihat wanita dan kebanyakan dari wanita itu, aku melihat neraka. Dan sesungguhnya kebanyakan dari neraka itu siapa? Wanita. Jadi ternyata kita mendapati secara di lapangan ketika kita mendapati Allah tidak mendolimi wanita dengan syariatnya, tetapi yang menyedihkan adalah ketika Nabi kemudian melihat ke dalam isi neraka, dan Nabi mendapati dalam isi neraka itu kebanyakan adalah kalangan wanita. Makanya Nabi berkata, ra'aitul jannah wa ra'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat surga, melengok ke surga, aku mendapati di dalam surga itu yang paling banyak menempati surga adalah kalangan fuqara. Tetapi aku ketika melihat ke dalam neraka, aku mendapati sesungguhnya kebanyakan para penduduk neraka itu kalangan wanita. Jadi akhirnya apa? Berarti usaha seorang wanita untuk membebaskan dirinya dari ancaman di akhirat, dari neraka, itu harusnya ancamannya lebih besar, usahanya lebih besar. Kenapa? Ancaman yang disampaikan oleh Nabi ketika Nabi benar dalam ucapannya, Nabi mengatakan sesungguhnya kebanyakan dari penduduk neraka itu kalangan wanita. Nah, di situ kita paham. Berarti antum, saya, siapapun ini harus berusaha untuk bagaimana menjadikan wanita yang ada di sekitar kita mereka mengetahui tentang ini supaya kita mampu menyampaikan kepadanya. Ikhtiar kamu, wahai wanita, untuk membebaskan ancaman dari neraka itu lebih besar daripada ikhtiar seorang laki-laki harusnya. Kenapa? Kebanyakan dari penduduk neraka itu adalah kalangan wanita. Itu faktanya. Dan itulah yang disampaikan Nabi yang shadiqul masduq, yang benar ucapannya dan dibenarkan ucapannya oleh Allah. Ya. Makanya barang siapa yang mendapati seorang wanita yang betul-betul telah berusaha untuk membebaskan kehidupannya dari neraka, Masya Allah, beruntung banget orang yang ada di sekitarnya. Makanya para salaf itu mereka membanggakan istri-istri mereka yang senantiasa mengingatkan mereka tentang akhirat. Antum tahu nggak para wanita salaf atau wanita-wanita pendahulu kita, kalau mereka ngomong kepada suaminya ketika akan kerja gimana? Ada satu perkataan yang dicatat dalam tinta emas sejarah. Wanita-wanita salaf itu kalau ngomong sama suaminya, perhatikan, mereka berkata begini, kami ini sabar kalau lapar, tapi kami tidak pernah sabar kalau kami mendapatkan neraka. Insya Allah. Ucapan itu yang kemudian menjadikan laki-laki itu ketika mereka keluar dari rumahnya pada zaman salaf, mereka tidak pernah berusaha untuk mengambil, menyenggol sesuatu yang haram. Kenapa? Karena mereka tahu istri mereka sudah mengingatkan mereka. Istri mereka itu sabar kalau lapar, tapi tidak sabar kalau mendapatkan api neraka gara-gara harta yang haram. Ya. Jadi Masya Allah, wanita terancam dengan neraka, tapi kalau wanita sudah menetapkan Allah menjadi tujuannya, tidak ada perniagaan yang paling gede yang dimiliki oleh seorang laki-laki kecuali wanita itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Ya. Imam Ahmad itu Masya Allah, Imam Ahmad itu menikahnya terlambat, ikhwan, 40 tahun, dan istrinya lebih dulu meninggal daripada beliau. Tapi ternyata setelah meninggalnya istrinya Imam Ahmad berkata apa? Tidak pernah aku dapati satu kali pun aku melewati hari bersama istriku di mana istriku mengundang kemarahan kepada diriku satu kali pun ketika dia telah bersama diriku dalam pernikahan. Masya Allah, Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad menikahnya agak terlambat, umur berapa? 40 tahun, karena sibuknya beliau dalam belajar. Makanya sampai Nabi kemudian ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasul, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah untuk memiliki sesuatu yang berharga? Jadikan hatimu adalah hati yang bersyukur, lisanmu lisan yang senantiasa berzikir, dan ambillah wanita yang salihah yang membantumu dalam urusan akhirat, wahai Umar bin Khattab. Makanya Masya Allah, disitulah kita mendapatkan sesungguhnya wanita terancam dengan neraka, tapi wanita ketika mereka telah membebaskan ancaman dengan usaha untuk memasuki surga, sesungguhnya wanita adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, mukaddimah yang kita perlu sampaikan dalam yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah sesungguhnya wanita kalau sudah salihah, kalau mereka memasuki surga, maka sesungguhnya Allah akan jadikan dia lebih cantik daripada bidadari. Karena apa? Kesalihan wanita itu menembus sampai cantiknya seorang perempuan surga itu ternyata kalah dengan wanita ketika memasuki surga. Jadi poin yang kedua kita belajar
Di poin yang kedua kita tadi mengetahui kebanyakan wanita itu masuk ke dalam neraka. Tapi yang ketiga diterangkan oleh para ulama, kalau wanita itu sudah memasuki surga, maka kecantikan wanita itu kalau sudah memasuki surga itu melebihi dari kecantikan para bidadari ketika mereka itu ada di surga. Jadi kalau antum sering kemudian ngomong gitu sama pasangannya, ya moga-moga nanti tidak ketemu kamu, moga-moga ketemu dengan bidadari. Istrinya kalau sudah paham agama ngomong, loh cantikan saya daripada bidadari. Suaminya ngomong lagi, ya kalau kamu masuk surga. Kemudian istrinya juga jawab, memang kamu juga masuk surga, Pak. Tapi yang jelas bahwasanya Syekh Utsaimin menerangkan, sesungguhnya seorang wanita itu kalau kemudian mereka sudah memasuki surga, Allah muliakan mereka. Dan bahkan Allah jadikan paras mereka dan fisik mereka mengalahkan paras dan fisiknya para bidadari. Padahal antum kan sering baca ya, di dalam hadis-hadis yang sahih, wanita-wanita bidadari di surga itu kalau mereka melirik ke dunia, seluruh kecantikan wanita di atas muka bumi ini hambar, menjadi tidak ada lagi yang menarik kalau sudah para bidadari itu melirik ke atas muka bumi. Tapi ternyata kalau sampai wanita itu wanita di dunia, bukan Indonesia, wanita di dunia kemudian mereka memasuki surga, Syekh Utsaimin berdasarkan kepada hadis-hadis dan riwayat yang sahih menerangkan mereka kecantikannya lebih mulia dan lebih cantik daripada bidadari. Syekh Utsaimin menjawab, kenapa kayak gitu? Karena sesungguhnya para bidadari diciptakan hanya untuk menjadi wanita bersenang-senang bersama para penduduk surga dari kalangan laki-laki. Adapun para wanita-wanita yang mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mereka melewati ujian, mereka melewati air mata, mereka melewati kesedihan, mereka melewati rasa sakit ketika melahirkan, mereka melewati rasa perih ketika mereka mendapatkan ujian dari istri, dari suaminya ataupun anaknya. Dari itulah yang menjadikan Allah memuliakan wanita. Makanya wanita itu tidak ada yang sendirian kalau mereka memasuki surga. Ada nggak laki-laki dan perempuan yang sendirian itu? Tidak ada. Antum harus paham, ikhwan, laki-laki dan perempuan kalau sudah memasuki surga, maka sesungguhnya mereka memasuki surga sebagaimana posturnya Nabi Adam, tingginya 60 hasta. Berapa itu 60 hasta? 30 meter. Jadi tidak usah minum obat peninggi badan, sudah kemudian 30 meter. Kemudian mereka ketika memasuki surga, antum paham apa satu-satunya syariat yang Allah sisakan dalam kehidupan di akhirat? Syariat sholat hilang, syariat zikir hilang, syariat puasa hilang. Hanya satu syariat yang masih disisakan oleh Allah dalam kehidupan surga, syariat menikah itu yang masih ada. Makanya Allah sampai mengatakan dalam surat Al-Baqarah, walahum fiha azwajum mutahharah, sesungguhnya mereka itu mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Makanya kalau antum bertanya, Ustadz gimana kedudukan kakak saya perempuan tidak menikah sampai beliau meninggal dunia? Tenang, di surga tidak ada yang sendirian, karena nanti dia akan dinikahkan dengan laki-laki penduduk surga yang dipilihkan oleh Allah dan dinikahkan langsung oleh Allah. Makanya sebagaimana siapa wanita surga, siapa wanita surga yang kemudian tidak menikah dalam kehidupan di dunia? Ibunda Maryam itu merupakan wanita dunia, tidak pernah menikah dan tidak ada laki-laki yang mendekati Ibunda Maryam pada zamannya. Kenapa antum tahu itu? Karena sesungguhnya mereka merasa risih dan jijik ketika melihat Ibunda Maryam, karena menurut mereka Ibunda Maryam telah melakukan zina ketika di dalam badannya ada janin tanpa melalui proses pernikahan. Padahal Ibunda Maryam, antum tahu, wanita yang paling disucikan oleh Allah pada zamannya itu Ibunda Maryam. Wanita yang kemudian hanya dijadikan oleh Allah siklus bulanan selama seumur hidupnya cuma 3 kali tok. Wanita yang jarang tersenyum karena banyaknya ujian yang beliau dapatkan. Wanita yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat yang ke-23, dia bersandar ke pohon kurma, lalu kemudian Allah sampaikan dan Allah abadikan bagaimana dia bersandar ke pohon kurma ketika puncak penderitaannya. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyah. Ibunda Maryam itu bersandar ke pohon kurma, lemes saking beratnya ujian itu, kemudian berkatalah Ibunda Maryam, ya laitani, ya Allah, mitu qabla hadha, tolong matikan saya ya Allah, matikan saya, wa kuntu nasyam mansiyah, dan kemudian saya supaya dijadikan orang yang dilupakan dan tidak dihiraukan manusia.
Tapi kemudian ketika beliau meninggal, beliau menikah, beliau tidak menikah. Dengan siapa nanti kemudian ketika di surga? Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada laki-laki yang sepadan dengan imannya Ibunda Maryam kecuali adalah Rasulullah SAW. Jadi Nabi nanti akan dikumpulkan dengan istri-istrinya beliau di dunia dan ditambahkan oleh Allah. Salah satu tambahan istri untuk Nabi adalah Ibunda Maryam karena tidak ada laki-laki yang sepadan dengan ketakwaan beliau kecuali Rasul. Bagaimana kalau wanitanya masuk surga, perempuannya atau suaminya masuk neraka, Ustaz? Wanitanya solihah, betul, tetapi laki-lakinya tidak solihah. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Asia. Asia itu adalah penduduk surga. Asia itu adalah penduduk surga, tapi suaminya bukan termasuk penduduk surga. Siapa? Fir'aun. Maka kemudian beliau juga sama. Sesungguhnya Asia itu nanti kemudian dimasukkan ke dalam surga dan dinikahkan dengan seorang laki-laki. Siapa yang laki-laki sepadan dengan beliau? Laki-laki yang sepadan dengan beliau itu adalah Rasulullah. Maka Rasulullah pun menikahi Asia. Makanya kemudian istrinya Rasulullah ditambahkan dua, yaitu adalah Asia dengan Ibunda Maryam. Dan kemudian perempuan-perempuan yang lainnya tidak ada yang kemudian mereka itu sendirian. Semuanya, semua wanita-wanita sebagaimana laki-laki, tidak ada yang sendirian. Ya, makanya ada 6 kondisi kan wanita itu macam-macam. Ada 6 kondisi wanita. Ada yang ketika dia hidup di dunia tidak menikah sampai meninggal dunia. Ada yang kedua, yaitu adalah dia menikah tetapi suaminya tidak masuk surga, kayak Ibunda Asia. Ada yang ketiga, dia menikah lalu kemudian ternyata suaminya meninggal dunia, dia nikah kembali yang kedua kalinya. Dua-duanya itu kemudian memasuki surga. Suami yang pertama memasuki surga, suami yang kedua memasuki surga. Terus bagaimana solusinya? Maka Allah kemudian akan pilihkan. Sebagian riwayat mengatakan Allah akan memilihkan suami yang paling terakhir untuknya dan dinikahkan lagi oleh Allah di akhirat. Sebagian ulama mengatakan tidak, dipilihkan oleh Allah siapa yang paling berakhlak. Tapi intinya tidak ada wanita yang mereka ketika di dalam surga mereka dalam keadaan sendirian. Dan kita harus paham sesungguhnya wanita ketika berada di surga tidak ada yang sendirian dan mereka lah pemimpin para bidadari di surga. Ya, makanya kalau kemudian kita mendapati istri dia salihah, pastikan dialah yang akan menjadi pemimpin wanita-wanita di surga. Salah satu nama wanita bidadari itu siapa? Ainul Mardiyah. Dan Ainul Mardiyah itu adalah salah satu bidadari. Dan ternyata kemudian Ainul Mardiyah di bawah kepemimpinan wanita-wanita yang salihah ketika mereka sudah mendapatkan surga. Nah, itulah yang kita harus sampaikan. Itulah muqaddimah. Baru kemudian kita bicarakan bagaimana kita membicarakan sifat wanita yang salihah dalam kehidupan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita membicarakan tentang itu, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwasanya kondisi manusia di dalam masalah keluarga. Kita harus paham sesungguhnya manusia di dalam masalah keluarga itu ada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi ketika manusia itu dalam kehidupan dunianya. Kondisi kita harus paham, kondisi bertemu dan berpisah dalam kehidupan dunia itu ada 4, supaya nanti kita bisa menempatkan betapa pentingnya kita memerlukan wanita solihah dalam kehidupan kita. Kondisi pertemuan dan perpisahan yang pertama itu apa? Ketemu di dunia tapi tidak pernah ketemu di akhirat. Orang yang ketemu di dunia tidak pernah ketemu di akhirat itu siapa? Yaitu adalah orang-orang kafir, wanita-wanita kafir dengan suami-suami mereka yang kafir. Maka tidak akan pernah mereka itu bertemu dalam kehidupan di dunia dan tidak akan pernah ketemu dalam kehidupan dunia tapi tidak pernah ketemu dalam kehidupan di akhirat. Jadi orang kafir itu ikhwan, walaupun laki-laki dan perempuannya itu rukun, romantis, tapi mereka tidak akan pernah ketemu di akhirat. Ketemu bagi mereka itu cukup di dunia, tidak ada lagi pertemuan bagi mereka di akhirat. Ya. Makanya Allah sampai mengatakan ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa ma fil ardi jami'an tsumma yunji. Orang-orang kafir itu berandai-andai ketika mereka itu sudah melihat kobar api neraka yang begitu nyata di depan mata mereka. Orang-orang kafir itu mengatakan, ya Allah, aku tebus diriku ya Allah, ini istriku, ini anakku,
ini keluarga besarku, ini kolega-kolegaku. Masukkan mereka ya Allah semuanya ke dalam neraka. Masukkan mereka semuanya ke dalam neraka. Summa yunji, tapi tolong selamatkan aku ya Allah. Makanya pertemuan bagi orang kafir, ikhwan, walaupun tampaknya mereka romantis, walaupun mereka kemudian tampaknya rukun banget, sampai kemudian ketika makan malam harus pakai lilin candlelight karena PLN-nya mati mungkin ya. Maka sesungguhnya kalau mereka sampai mati membawa kekafiran dan kesyirikan, mereka tidak akan pernah ketemu lagi, karena mereka tidak akan ingin bertemu lagi dengan keluarga mereka dan suami mereka ketika mereka membawa kekafiran sampai mati. Makanya tidak perlu kan kita kagum sama kehidupan orang kafir, itu tidak usah kagum romantis, bawa bunga, lah itu bukan romantis. Romantis itu ketika seorang laki-laki membangunkan istrinya ketika sholat, kalau tidak bangun diguyur air, nah itu romantis. Itu sholat berduaan, nah itulah romantis. Makanya orang kafir ketika mereka kemudian ketemu dan tampaknya rukun, berpisah layaknya Romeo dan Juliet sampai berpegangan tangan dan memandang satu dengan yang lainnya, kalau mereka kafir tidak akan ketemu. Abu Jahal tidak akan pernah nyari Ummu Jamil, dan Ummu Jamil tidak akan pernah nyari Abu Lahab tidak pernah mencari Ummu Jamil. Ummu Jamil tidak akan pernah nyari Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab dan Ummu Jamil? Pasangan suami istri yang rukun di dunia, rukun banget ikhwan, sampai memusuhi Nabi aja bareng-bareng. Yang kemudian akan nuangkan kotoran Abu Lahab, yang kemudian naruh kemudian duri Ummu Jamil. Tapi apakah mereka saling mencari di akhirat? Tidak saling mencari ikhwan. Saking besarnya urusan akhirat yang menjadikan mereka saling menggadaikan istri mereka dan suami mereka di akhirat ya. Jadi kalau ada seorang suami kafir, istrinya kafir meninggal dunia, sudah, pertemuan bagi antum hanya situ tok, dan tidak ada lagi pertemuan bagi mereka ketika di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami dulu, yaitu adalah orang yang tidak pernah ketemu di dunia tapi ketemu di akhirat. Siapa? Yaitu adalah pengikutnya Nabi dengan Rasulullah. Maka sesungguhnya barang siapa orang yang mengikuti Rasulullah, orang yang kemudian mengikuti Nabi, jujur mengikuti Nabi, sesungguhnya mereka akan ketemu dengan Nabi, walaupun dalam kehidupan dunia itu tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu, tapi ketemu nggak dengan Rasulullah? Ketemu ikhwan. Makanya Allah turunkan surat An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan nabi, dari kalangan siddiqin, orang yang kemudian cinta kebenaran, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang yang solih, dan itulah teman yang terbaik. Dan ingat, ketemu Rasulullah itu nikmat betul. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada pohon kurma yang disandari oleh Nabi ketika awal Masjid Nabawi itu dibangun. Nabi itu ikhwan bersama para sahabat ketika pertama kali membangun Masjid Nabawi setelah membangun Masjid Kubah, pas-pasan dindingnya dari kemudian pelepah kurma, itu Masjid Nabawi ya. Makanya kalau kita hari ini ngelihat ke Madinah, kita nggak ngelihat kan istananya Abu Bakar dan Umar, seakan-akan menyampaikan kepada kita hakikatnya kehidupan para sahabat itu di akhirat, bukan di dunia. Sampai nyari-nyari bekas-bekas istananya aja nggak ada. Makanya Masjid Nabawi ketika pertama kali dibangun, maka Nabi itu khutbahnya, mimbarnya Nabi itu ada tingkatannya ikhwan, ada 1, 2, 3, dan tidak ada tutupnya. Kalau antum melihat mimbarnya Rasul itu tidak ada tutupnya. Makanya Nabi kalau khutbah naik tek duduk, sandarannya apa? Sandarannya pohon kurma ya. Kalau kita melihat kepada mimbarnya Rasulullah itu semacam itu, tidak ada tutupnya, ada undakan-undakan, ada kaki anak tangga 3. Nabi berhenti pada anak tangga yang kedua, duduk pada anak tangga yang ketiga. Itu Rasul. Dan Rasulullah pertama kali ketika beliau awal-awal ketika pembangunan masjid itu dibangun, Nabi bersandar ke pohon kurma. Dan ketika satu waktu para sahabat itu punya uang, dibangun itu tembok. Ketika dibangun tembok, tiba-tiba para sahabat ketika memasuki Masjid Nabawi, mereka mendengar suara tangisan yang mereka tidak ngerti dari mana suara tangisan itu. Para sahabat saling melihat satu dengan yang lainnya, siapa yang nangis? Dan mereka tidak dapati ada orang yang nangis di masjid. Masya Allah ya.
Alhamdulillah yang dengar tangisan itu sahabat akhir. Mereka tidak kabur dari masjid. Coba kalau antum. Ini siapa yang kabur? Dan ternyata Rasul yang kemudian masuk, ketika Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah kemudian mendengar suara tangisan itu, keluar Nabi. Keluar lagi Nabi. Dipeluk itu kemudian pohon korma, setelah dipeluk tangisan itu kemudian hilang. Setelah para sahabat ngerti, saking cintanya pohon korma kepada Rasul, sampai pohon korma merasakan hangatnya tubuh punggungnya Nabi, sampai mereka menangis ketika tidak lagi merasakan hangatnya punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul. Makanya kalau ngikutin sunnah dapat ujian wajar. Karena apa? Karena itu merupakan tiket untuk bertemu lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ingat, mencintai Nabi itu susah atau tidak susah? Susah. Kenapa? Karena kita diperintahkan orang yang belum pernah kita lihat dengan kasat mata. Mencintai istri gampang, karena masakannya kita cicipi, orangnya kelihatan, manjanya kita rasakan. Mencintai suami lebih gampang, gagahnya kalau gagah kan kelihatan. Kemudian ketika pulang membawa gaji kelihatan, bawa martabak ya kerasa. Mencintai suami lebih gampang, mencintai istri lebih mudah, tapi mencintai Nabi sulit. Kenapa? Karena kita selalu meyakini cinta itu dari mata turun ke hati, tapi ternyata kita belum pernah melihat Rasulullah. Tapi itulah cinta kita, ditebus dengan apa yang kita miliki. Kenapa? Walaupun antum tidak pernah ketemu di dunia, tapi ketika antum mencintai Rasulullah akan ketemu dengan Rasulullah kelak. Maka yang ketiga, ada orang yang ketemu di dunia tapi bermusuhan di akhirat. Ya, jadi kalau kemudian ini, tuh pahami, ini juga konteksnya keluarga. Ada orang yang ketemu di dunia tapi bermusuhan di akhirat. Siapa itu? Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf 67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Sesungguhnya berapa banyak orang yang saling mencintai dalam kehidupan di dunia, kelak dalam kehidupan di akhiratnya mereka akan saling memusuhi illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi orang yang saling mencintai dalam kehidupan di dunia itu siapa saja? Imam Ibnu Abbas berkata, kullu qarabatin wa kullu silatin. Setiap orang yang pernah menjadi kerabat, setiap orang yang pernah terlibat satu hubungan, baik itu suami istri, istri dengan anak, bapak dengan anaknya. Maka mereka ketika di dunia saling mencintai, kelak di akhiratnya mereka menjadi bermusuhan. Siapa mereka? Orang yang tidak pernah mengingatkan akhirat ketika mereka menjadi pasangan keluarga. Seorang istri akan mencari suaminya dan menggugat suaminya, wahai suamiku, aku membuka auratku, terlihat rambutku, terlihat kakiku, kamu diemin. Aku hari ini akan mendapati bahwasanya aku tidak bisa mencium bau surga gara-gara kamu menjadi suami tidak pernah ngingetin anak. Seorang suami akan gugat istrinya, kata Imam Ibnu Abbas. Seorang suami akan gugat istrinya, kamu ngaji, kamu yang ngerti ilmu, kamu yang ngerti sunnah, kamu yang ngerti yang hak, tapi ternyata ketika kamu mengerti itu, kamu tidak pernah ngingetin anak ketika anak menjadi orang yang salah. Seorang anak akan menggugat itu kemudian orang tuanya dan berkata, ya Allah, sesungguhnya fulan dan fulan adalah bapak dan ibuku, tetapi mereka diam ketika mereka mendapati kesalahanku. Dan Imam Ibnu Abbas berkata, berapa banyak seorang suami bertengkar sengit di hadapan Allah, dan berapa banyak seorang istri bertengkar sengit dengan suaminya di hadapan Allah ketika mereka saling mencintai tetapi tidak pernah mengingatkan tentang urusan akhiratnya. Itu yang ketiga. Makanya kemudian kita akhirnya pahami apa? Yang ketiga, ketemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Kapan? Ketika istrinya tidak solihah, ketika suaminya tidak solih, anaknya tidak solih dan tidak pula solihah, pertemuan mereka hanya menjadi pertemuan untuk menjadi modal pertengkaran mereka kelak di akhirat. Makanya maaf ikhwan, antum dan saya, istri antum dan antum, kalau kemudian mendiamkan yang salah, itu hanya menyimpan bom waktu saja. Kalau tidak meledak di dunia, meledak di akhirat. Kenapa? Semua kemungkaran yang terjadi dalam satu keluarga kemudian didiamkan, tidak ditegakkan nasihat, tidak ditegakkan kemudian peringatan, maka walaupun nampaknya tenang dalam kehidupan di dunia, tetapi akan menjadi perkara yang berat di hadapan Allah dan mereka bertengkar hebat. Dan Allah sebutkan itu di dalam surat Az-Zukhruf 67. Makanya Masya Allah, kalau mendapati seorang istri dia salihah, suaminya lebih dekat ke surga. Kenapa? Istrinya akan mengingatkan suaminya tentang kesalahan suaminya. Kalau kemudian kita memiliki pasangan-pasangan yang salihah,
Makanya yang ketiga yang kita khawatirkan, ketemu di dunia bertengkar hebat di akhirat. Yang keempat apa? Yang keempat yaitu adalah orang-orang yang kemudian mereka ketemu di dunia, ketemu di akhiratnya. Indah betul mereka itu. Makanya ada sesuatu yang paling menggembirakan. Kalau ana dan antum memiliki seseorang pasangan yang solih dan solihah, Masya Allah, pasangan yang solih itu tidak hanya hidup bersama, tetapi dia ibadah bersama. Dan tidaklah pasangan-pasangan yang solih dan solihah kecuali mereka menginginkan pertemuan di akhirat lebih banyak daripada pertemuan di dunia. Makanya perhatikan, Allah sampai menyampaikan di apa yang Allah berikan kepada orang yang ketemu di dunia dan ketemu di akhirat. Tolong buka dulu surat At-Tur ayat 21 sampai 27. Kita buka sebentar. Dibuka surat At-Tur ayat yang ke-21. Surat ke-52. Ada yang sudah dapat dibaca dulu. At-Tur 21 sampai 27. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Dibaca yang keras. At-Tur. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Iya, yang pertama 21. Orang yang beriman adalah orang yang mereka ketika mati mereka akan dipertemukan dengan keluarga-keluarga mereka yang beriman. Karena sesungguhnya tidak ada kehidupan yang dimiliki oleh orang yang beriman kecuali mereka meyakini kehidupan akhirat itu akan datang setelah kehidupan di dunia. Perpisahan bukanlah ketika antum kemudian ditinggalkan oleh istri antum, tetapi perpisahan yaitu adalah ketika salah satu di antara pasangan itu ke neraka, yang satunya ke surga. Itulah perpisahan. Tapi bagi orang yang beriman, kita meyakini ini. Surat At-Tur 21. Siapapun mereka yang saling beriman, Allah pertemukan dengan keluarga mereka yang beriman. Allah ketemukan dengan istri mereka yang beriman. Allah ketemukan dengan anak cucu mereka yang beriman. Itu janji dari Allah. Makanya kalau hari ini saya ikhwan, antum tahu, saya ketika mencari jawaban atas pertanyaan ana ketika saya ditinggalkan ibu, maka saya sedih. Lalu kemudian saya mencari obatnya di dalam Al-Quran. Saya cari, saya ulang-ulang hafalan Quran saya. Apa ayat yang bisa menggembirakan saya ketika ditinggalkan orang yang saya cintai betul-betul semata-mata karena Allah. Dan tidaklah satu ayat, tidak ada, dan tidaklah saya temukan kecuali ayat inilah yang menjadi obat dari semua kesedihan ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Ya. Dan Allah sampaikan setiap orang yang beriman akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman. Itu janji dari Allah. Selesai itu? Belum. Allah terangkan ayat yang ke-22. Baca yang keras. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Nah, bukan hanya dipertemukan, Allah menyampaikan wa amdatnahum bi faqihati wa lahmim mimma yashtahun. Allah kemudian sampaikan, setelah kami pertemukan mereka, kami akan berikan kepada mereka itu buah-buahan dan daging yang mereka selera dan mereka inginkan. Artinya apa? Mereka dikasih oleh Allah penghidupan, tidak perlu terkurangi untuk pergi ketika mencari pekerjaan. Berapa banyak istri berpisah dengan suaminya ketika suaminya kerja, ikhwan? Berapa banyak seorang ibu berpisah dengan anaknya ketika anaknya pindah ke luar kota karena kantornya di luar kota, beda dengan kota yang ditinggali oleh ibunya. Itu di dunia. Pertemuan di dunia selalu dikurangi dengan berbagai macam pekerjaan yang menyita kehidupan kita ketika bertemu. Tapi Allah di akhiratnya, Allah yang sediakan. Allah pertemukan, Allah yang sediakan buah-buahan, dan Allah sediakan daging-daging burung yang Allah berikan kepada orang yang Allah pertemukan di dunia, Allah pertemukan di akhirat. Selesai? Belum. Teruskan. Di dalam surga mereka saling memperebutkan gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Maka di situ, syukran. Sampai Allah mengatakan ya tanaza'una fiha ka'sal la laghwun fiha wa la ta'thim. Saking ketika mereka ketemu, Allah kemudian jadikan mereka ketika ketemu saling memperebutkan gelas, ikhwan.
Di dalamnya gelas itu tidak ada kemudian laghun, sia-sia, wala ta'sim, dan sesuatu yang sifatnya itu dosa. Antum kalau ketemu keluarga ikhwan, antum kan saling memperebutkan apa yang bisa antum bantu untuk ibu antum. Contoh, ini sama ibu kita. Ibu kita kemudian sama kita, kemudian kita ngambil, bu, mau minum, bu. Sebagaimana ibu, kalau mendapati antum baru datang, ibu kan nanya, capek nak? Iya, bu. Mau minum teh atau jahe? Jahe atau kopi? Kopi atau susu? Maka ibu kita yang kemudian ngambilkan itu, nih nak. Sebagaimana pertemuan kayak gitu di dunia, Allah jauhkan lebih nikmat ketika di akhiratnya. Allah jadikan setiap orang yang bertemu itu saling mereka kemudian apa? Memberikan sesuatu untuk kemudian mereka hidangkan kepada orang yang mereka cintai. Selesai? Belum. Teruskan. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Ya. Bukan hanya Allah kemudian berikan kepada mereka itu buah-buahan, Allah jadikan apa? Wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Allah jadikan bahwasanya pembantu-pembantu mereka bagaikan mutiara, gelas-gelas mutiara yang tersimpan. Artinya apa? Bening. Pembantunya itu adalah yaitu anak-anak kecil yang diwafatkan oleh Allah sebelum balik, dan Allah jadikan pembantu bagi keluarga-keluarga yang mereka ketemu dalam kehidupan di surga nanti. Masya Allah, bening ikhwan. Sampai Allah mengatakan apa? Wildanun, sampai Allah mengatakan ka'annahum lu'lu'un maknun, bagaikan kemudian gelas yang tersimpan rapi. Bening sekali. Selesai? Belum. Kemudian teruskan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lainnya, saling tanya-menanya. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Allah jadikan mereka berdekat-dekatan, sama kayak antum ketemu sama bapak dan ibu antum, istri antum. Kita kan berdekat-dekatan. Makanya ruang tamu biasanya ada kursi. Kenapa? Kita tidak berdekat-dekatan dengan tamu. Satu tamu dengan tamu yang lainnya agak jarak. Coba kalau di ruang keluarga, cuma gelar karpet, tikar, kita bareng-bareng. Kita ngomong sama ibu kita di depannya langsung, ngomong sama istri di depannya langsung. Ada yang gelindot di suaminya, ada yang tiduran di atas pangkuan istrinya, berdekat-dekatan. Dan ternyata kemudian Allah menyampaikan pula wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Sama orang-orang yang dipertemukan dalam kehidupan kelak di surga, Allah jadikan mereka saling bertemu, dan ketika mereka saling bertemu berhadap-hadapan wajahnya. Yatasaalun, yatasaalun itu saling bertanya. Tanyanya apa? Apa sih yang menyebabkan kamu masuk surga? Nah, seakan-akan mereka itu baru pisah satu hari dan ketemu kembali. Imam Ibnu Katsir sampai nerain apa? Pisahnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun, ketemu kembali. Itu dalam keadaan mereka itu seakan-akan baru kemarin pisahnya dan diketemukan lagi oleh Allah. Dan mereka saling tanya, wah ibu, dulunya gimana? Yang menyebabkan ibu masuk surga apa? Iya nak, sedekah ibu ternyata yang menyebabkan ibu selamat dalam hisabnya Allah. Kamu apa nak? Kemudian yang menyebabkan kamu masuk surga apa nak? Iya bu, ketika saya ngikutin sunnah, ternyata sunnah itu betul-betul menjadikan hisabku itu berat dalam amal kebaikan. Semuanya saling cerita ikhwan. Semuanya saling cerita. Dan itu Allah sampaikan apa? Yatasaalun, saling bertanya. Seakan-akan matinya itu baru kemarin mereka mati, padahal mereka sudah ratusan tahun berpisah dalam urusan barzakh. Ya. Dan tidak ada yang ditanyakan, kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada yang ditanyakan penduduk surga kalau ketemu, kecuali mereka bertanya sebab apa mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Selesai? Belum. Allah lanjutkan. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab. Ya. Jadi mereka kemudian mengatakan apa? Qalu inna kunna fi ahlina musyfikin. Ini loh intinya di sini. Jadi intinya kemudian dari pertemuan mereka dalam kehidupan di akhirat itu apa? Mereka kemudian intinya di sini. Mereka mengatakan kami dulunya berada dalam satu keluarga fi ahlina musyfikin. Kami menjadi bagian dari keluarga yang takut sama Allah. Makanya sering saya sampaikan, orang yang takut sama Allah di dunia menjadi orang yang paling tenang ketika mereka balik kepada Allah. Tapi orang yang tidak pernah takut sama Allah di dunia menjadi orang yang paling ketakutan dalam kehidupan di akhiratnya. Makanya jawaban mereka apa? Fi ahlina. Coba. Mereka tidak mengatakan, wah ahlun apa artinya ahlun? Usrah ikhwan, keluarga. Karena kami dulunya dalam keluarga itu menjadi keluarga yang takut kepada Allah. Di situ kan disebutkan apa? Ahlun, keluarga ikhwan. Di situ tidak disebutkan masjidun, masjid.
Di situ tidak menyebutkan komunitas, enggak, mereka menyebutkan qalu inna kunna fi ahlina musyrikin. Kami dulunya ketika hidup itu berada di keluarga yang takut sama Allah. Keluarga yang takut sama Allah. Berarti keluarga antum itu mempengaruhi jalan ana dan antum untuk mendapatkan surga, sebagaimana sebaliknya keluarga ana dan keluarga antum itu mempengaruhi betul bagaimana jalan kita menuju neraka. Makanya mereka sebutkan apa? Fi ahlina musyrikin. Selesai? Belum. Allah sampaikan lagi. Ayat yang ke-27. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Maka Allah sampai katakan ayat yang ke-27 yang terakhir, famanallahu alaina wa waqana adzabassamum. Maka Allah kemudian menjaga kami dan kemudian menjaga kami dari azab yang pedih ketika kami menjadi bagian dari keluarga yang takut kepada Allah. Ini yang saya sampaikan. Jadi makanya keberadaan kita ketika berada pada keluarga yang takut, ikhwan, ketika kita berikhtiar bagaimana mendapatkan seorang istri yang solihah dan anak putri yang solihah, sesungguhnya ketika kita bersama mereka dan mereka takut kepada Allah, surga itu lebih dekat kepada orang yang takut, dan tidaklah ada yang beruntung kecuali mendapatkan wanitanya, wanita yang takut kepada Allah. Kenapa? Itulah yang menjadi sebab pertemuan mereka di akhirat. Jadi kalau ada orang yang kemudian ingin mendapatkan surganya, lihat dulu bagaimana wanita yang di sekitarnya. Karena sesungguhnya itulah yang menjadikan kehidupan wanita itu kemudian akan menjadikan seluruh penghuni keluarganya, seluruh keluarganya akan mudah memasuki surganya Allah ketika kemudian mereka menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita membahas, kalau begitu bagaimana sifat wanita yang salihah yang diterangkan di dalam kitab-kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya, supaya kita kemudian mempelajari gimana wanita itu sifatnya dan sebagaimana karakteristiknya yang dijelaskan oleh kitabullah dan sunnah. Maka kita kemudian mendapati dalam beberapa keterangan para ulama bahwasanya para ulama mengatakan setidaknya ada tiga perkara yang menjadi sifat pokoknya seorang wanita itu disebut salihah. Jadi ada tiga perkara yang kemudian disebutnya wanita itu menjadi wanita yang salihah, di mana keberuntungan bagi orang yang memiliki wanita itu. Yang pertama, kemudian para ulama menerangkan sesungguhnya wanita itu disebut dengan pokoknya dalam iman, yaitu adalah ketika wanita itu telah beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan dan kekufuran. Ini yang pertama. Jadi wanita yang kemudian memiliki sifat pokok keimanan, yang pertama dalam keimanan mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan dan kekufuran. Iman mereka bersih, keyakinan mereka kepada Allah kuat, dan mereka tidak mencampurkan dengan berbagai macam perusak-perusak tauhid. Maka itulah salah satu di antara fondasi ketika mereka beriman kepada Allah dan mereka menjadi wanita salihah ketika mereka menjalankan akidah salimah dan tidak tercampur dengan berbagai macam akidah yang menyimpang, tidak melakukan syirik, keyakinannya kepada Allah itu kuat. Maka wanita ketika telah memiliki yang kuat kepada Rabb-nya, maka sesungguhnya dia menjadi wanita yang disebut dengan wanita yang salihah ketika mereka memiliki keimanan yang kuat. Makanya kita lihat contohnya kayak siapa? Contohnya kayak Ummu Khansa. Kita paham ya, Ummu Khansa itu sebelum mengenal iman dan bagaimana Ummu Khansa setelah mengenal iman itu beda sekali. Ummu Khansa sebelum mengenal iman, perhatikan Ummu Khansa. Ummu Khansa itu sebelum mengenal iman, maka sesungguhnya Ummu Khansa itu wanita yang rapuh. Wanita yang rapuh ketika masih berbuat kesyirikan. Makanya beliau benci. Dia benci betul kepada Nabi, dia benci kepada para sahabat. Lalu kemudian dia menyuruh anggota keluarganya untuk memerangi Nabi. Sampai anggota keluarganya memerangi Nabi dan para sahabatnya dalam perang Badar. Lalu di antara keluarganya Ummu Khansa ada yang mati dalam perang Badar. Siapa itu? Kakak tirinya Ummu Khansa mati. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Ummu Khansa ketika kakak tirinya itu meninggal dunia? Ketika dalam perang Badar itu, dia nangis, dia menepuk-nepuk tubuhnya, dia menepuk-nepuk dadanya, dia menepuk-nepuk pipinya, dan dia berkabung sampai beberapa bulan. Padahal yang meninggal itu hanyalah kakak tirinya saja. Itu Ummu Khansa. Itu Ummu Khansa. Ya. Maka kemudian akhirnya apa? Akhirnya kemudian lemah, rapuh Ummu Khansa ketika sebelum mengenal iman dengan iman yang benar. Tapi beda banget ketika Ummu Khansa akhirnya mengenal iman, akhirnya masuk Islam. Masya Allah,
terjadi perubahan yang luar biasa. Dia kenal dengan Allah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan Ummu Khansa? Ummu Khansa berubah dengan wanita yang yakin kepada janjinya Allah. Sampai kemudian kita mendapati Ummu Khansa bagaimana? Ummu Khansa ketika mendapati Nabi dan para sahabat akan berjihad membela kalimat Allah, dia dirikan itu tenda di satu gurun. Dia kumpulkan 4 anaknya, 4 putranya, anak laki-laki, dan dia hanya memiliki 4 putranya. Kemudian dia berkata panjang kepada putra-putranya, "Nak, kalian tahu bagaimana kedudukan ibu di hati bapak kalian. Ibu ingin bahwasanya kalian nanti memberikan khidmah yang terbaik, berbakti sama ibu dengan cara kalian besok ikut berjuang bersama Nabi. Dan ibu ingin supaya di antara kalian tidak ada yang pulang, dan semuanya ibu inginkan kalian itu gugur di jalan Allah membela kalimat Allah." Ummu Khansa, apa yang terjadi? Pagi harinya satu persatu putranya kemudian pergi membela bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian sudah pergi bersama Rasulullah, menjelang siang satu persatu utusan Nabi datang kepada Ummu Khansa dan ngabarin, "Ummu Khansa, anakmu yang pertama meninggal." Datang berita lagi, "Wahai Ummu Khansa, kedua anakmu meninggal." Datang lagi kurir yang ketiga, "Anakmu yang ketiga meninggal." Sampai 4-empatnya gugur di jalan Allah, tidak ada yang pulang setelah pasca peperangan itu selesai. Lihat Ummu Khansa meneteskan air mata, sujud syukur sebentar, dalam satu riwayat bangun dan tidak sama sekali bersedih. Padahal dulunya ketika sebelum mengenal iman, perhatikan Ummu Khansa. Ummu Khansa itu ketika kehilangan kakak tirinya saja, dia meronta-ronta, dia sobek-sobek bajunya, dia tepuk-tepuk mukanya berbulan-bulan. Ketika menebus kesedihan ketika ditinggalkan kakak tirinya, saat itu masih dalam keadaan musyrik. Tapi beda ketika setelah mengenal iman, paham akidah, dia merelakan 4 putranya untuk meninggal dunia sebatang kara Ummu Khansa. Tetapi Masya Allah, Ummu Khansa meneteskan air mata, tidak menepuk bajunya, tidak menepuk kemudian pipinya, dan dia bersyukur ketika 4 anaknya telah berjuang bersama Allah Subhanahu wa taala. Iman itu yang menjadikan wanita kuat. Makanya kalau wanita salihah beriman sama Allah, maka sesungguhnya keimanan seorang wanita itu akan turun kepada anaknya. Antum tahu nggak Salahuddin Al-Ayyubi kenapa menjadi seorang pahlawan besar dalam Islam? Karena punya ibu yang paham akidah. Makanya ibunya Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang wanita yang selalu ketika dilamar laki-laki ditolak. Selalu ditolak. Kenapa selalu ditolak? Ditanya sama seorang syekh, karena dia belajar kepada salah satu syekh besar. "Aku menolak mereka wahai syekh, karena mereka tidak bisa untuk memenuhi permintaanku." Syekhnya ngomong sama ibunya Salahuddin Al-Ayyubi, "Lah permintaanmu itu apa sih?" "Permintaanku satu, dia harus memberikan kepadaku seorang anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis." Ya. Hatinya beriman, walaupun dia hanya masalah nikah, tapi dikaitkan dengan perjuangan. Kemudian akhirnya apa? Ketemu dengan seorang laki-laki, ya, yang mana kemudian akhirnya Nuruddin Al-Zanki kemudian bertemu dengan dia, dan ternyata ketika menikah dia menyanggupi permintaan dari wanita tersebut, menikahlah mereka. Air yang solih bertemu dengan rahim yang taat, lahirlah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang akhirnya membebaskan Baitul Maqdis, dan itu menjadi kemenangan bagi Islam disebabkan dari seorang ibu yang paham tentang akidah. Hari ini ibu kalau tidak paham akidah berantakan ikhwan. Anaknya nanti kemudian tidak kerja-kerja. Ketika anaknya memilih mana pekerjaan yang halal dan mana yang haram, kalau ibunya tidak paham akidah, ibunya yang akan paling cerewet bicara kepada anaknya, "Nak, yang penting kerja, nak, masalah haram, masalah halal nanti dah dipikir." Kalau tidak paham akidah. Makanya kemudian orang yang paham akidah, kalau seorang wanita sudah paham akidah, maka sesungguhnya kekuatan itu akan dia telarkan kepada seluruh anggota keluarganya ketika paham akidah. Dan wanita itu mulia karena apa yang dia yakini. Antum tahu ikhwan, ada seorang ibu yang kemudian diberikan oleh Allah ujian, 2 anaknya Down syndrome. 2 anaknya Down syndrome. Dimana kemudian dia memandikan, dia kemudian memberikan makan, kemudian minum, kalau malam itu harus disediakan tempat tidurnya, dan yang lainnya selama puluhan tahun. Sampai anak laki-lakinya umur 52 tahun, anak perempuannya 42 tahun, Down syndrome. Tapi ternyata apa? Masya Allah, ibunya ditanya, "Ibu, pernah nggak merasa berat?" Apa jawabannya? "Hidup itu ibadah. Yang namanya hidup kita tidak bisa milih, begitulah hidup yang Allah berikan." Dan ternyata Masya Allah,
karena dia yakin hidup itu ibadah. Pekerjaan yang seberat itu selama puluhan tahun mampu dia rasakan, dan dia mampu bersyukur atas itu. Nah kemarin akhi, sekitar 2 pekan yang lalu saya didatangin seorang ikhwan, cerita nangis ikhwannya. Antum tahu? Dia punya teman, putranya 5 Down syndrome. 5 Down syndrome. Sampai rumahnya itu kemudian itu rumahnya bersih. Ada mungkin ikhwannya di sini yang ceritain. Dia cerita punya teman, rumahnya itu 5, anaknya itu 5 Down syndrome. Rumahnya tidak ada barang, tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada apapun. Kenapa? Semuanya jadi rusak kalau kemudian ada barang itu. Makanya rumahnya bersih. Jadi kalau antum masuk ke rumahnya itu kata beliau bersih, tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata apa? Istrinya dan suaminya itu ngerti itu titipan Allah, dan mereka sabar walaupun anaknya itu 5 dan Down syndrome. 5 Down syndrome. Itu akidah ikhwan. Makanya kalau wanita sudah paham akidah, betul yang dikatakan oleh para salaf, karakteristik wanita yang pertama yang disebut sebagai wanita yang mampu mendekatkan kita ke surga, wanita itu adalah wanita yang beriman kepada Allah dan yakin kepada janjinya Allah ya. Makanya Rasulullah beruntung kan ketika memiliki Ibunda Khadijah. Kenapa? Ibunda Khadijah adalah wanita yang yakin dan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan jujur dalam imannya. Makanya antum perhatikan wanita siapa yang memenangkan hatinya Nabi? Bukan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah nomor 2 ikhwan. Tapi wanita yang paling memenangkan hatinya Nabi itu Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena sesungguhnya iman beliau kepada Allah begitulah sangat kuat. Karena dialah wanita yang pertama kali masuk Islam. Kita hari ini mencium bau wanginya sunnah, mencium bau wanginya Islam, itu karena keberkahan dari hartanya Ibunda Khadijah ketika ditanam. Karena imannya Ibunda Khadijah, sampai akhirnya kita merasakan nikmatnya jalan sunnah. Salah satunya karena keberkahan jasanya Ibunda Khadijah. Orang yang betul-betul beriman. Makanya kemudian antum paham, sampai Rasul berkata, semua orang yang beramal itu diganti oleh Allah di dunia kecuali 2. 1 adalah Khadijah, 2 adalah kemudian Abu Bakar. Karena apa? Khadijah dan Abu Bakar, semua harta yang ditanam oleh mereka tidak dibalas oleh Allah di dunia, tapi dibalas oleh Allah di akhirat. Karena apa? Allah memuliakan mereka sampai Allah balas mereka di akhirat, karena balasan akhirat lebih mulia daripada balasan di dunia. Antum perhatikan Ibunda Khadijah. Bahkan wanita ini lebih tua daripada Nabi. Ya, sebagian riwayat itu mengatakan apa? Sebagian riwayat Ibunda Khadijah itu umurnya 26 ketika dinikahi Nabi. Tapi riwayat yang lebih rajih, riwayat yang lebih kuat 40 tahun. Tapi Masya Allah, sampai kemudian Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah sampai berkata, ya Khadijah, wahai Khadijah, sesungguhnya Allah telah membangunkan sebuah rumah untukmu di surga, dan rumah itu adalah rumah yang sepi, hening. Antum tahu kenapa Nabi sampai menyebutkan kata hening dan sepi untuk rumahnya Ibunda Khadijah? Karena Ibunda Khadijah merelakan pintu rumahnya terbuka dan menutup, terbuka dan menutup ketika hidup, ketika mendapati para sahabat itu belajar kepada Nabi tentang Islam. Padahal wanita biasanya apa? Biasanya wanita itu keberatan kalau rumahnya itu terlalu banyak tamu. Makanya sampai Nabi kemudian mengatakan, Allah berikan kepadamu sebuah rumah di surga sepi. Sepinya itu untuk menggantikan ketenangan yang direnggut ketika dia di dunia, dia mendapati rumahnya tidak tenang. Nah, disitulah kita paham, wanita yang pertama adalah wanita yang berakidah dengan akidah yang benar. Makanya ikhwan, antum harus pahamkan, antum kalau memahami ini, tolong jadilah seorang suami yang memahamkan akidah itu pertama kali kepada istri antum. Dan saya ingatkan, laki-laki itu harus ngerti akidah. Kenapa? Faqidul syai' la yu'ti. Sesuatu yang kosong tak mampu mengisi, sesuatu yang terisi mampu mengisi. Tangki yang kosong tidak akan pernah ngisi bak, tapi tangki yang kemudian terisi mampu mengisi bak. Tapi kalau tangkinya di atas itu kosong, tidak akan pernah mampu ngisi. Antum tangkinya ikhwan, dan istri-istri kita ini kemudian adalah baknya. Kalau anak dan antum kosong tangkinya, baknya tidak akan terisi. Makanya kita harus paham tentang akidah, ngalamin terus tentang akidah. Makanya kemudian kalau kita diberikan kelemahan tentang akidah, tolong ikhwan, genggam tangan antum, ajak daurah kemanapun, datangi itu pondok pesantren. Ini saya omongkan ini. Kalau antum merasa lemah untuk ngajarin akidah, ketika kita keluh ngajarin akidah, buat tolong itu jangan dibawa ke tempat rekreasi terus ya, dibawa itu ke pondok-pondok pesantren itu. Ikuti itu daurah-daurah di pondok pesantren 2-3 hari. Kemudian di situ kita akan belajar akidah dari para ustadz yang kemudian mereka telah berada di pondok-pondok pesantren. Supaya apa? Istri kita paham akidahnya.
supaya ketika mereka paham akidah, itulah yang menjadikan surga lebih dekat untuk anak-anak kita. Surat At-Tur 21-27 akan kita dapatkan dengan mudah kalau kita telah memiliki istri yang mereka paham tentang akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama membuat ringkasan. Yang kedua, seorang wanita adalah yang kemudian mendapatkan surga, yaitu adalah wanita yang mereka apabila menjalankan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulnya. Mereka memperhatikan sunnah, mereka ngerti tentang sunnah, mereka amalkan tentang sunnah dalam kehidupan. Mereka tidak pernah pisahkan sunnah yang kecil dengan sunnah yang besar. Mereka selalu mengerjakan sunnah dalam kehidupan mereka, meramaikan panggung kehidupan mereka dengan sunnah. Jangan remehin sunnah, karena sunnah itu apabila kita remehkan, kita tidak pernah ngerti manakah sunnah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Wanita yang sudah sibuk dengan sunnah, maka sesungguhnya yang tidak bermanfaat itu hilang. Kenapa? Konsepnya panggung hati itu satu. Siapa yang menyibukkan? Kalau panggung hati kita disibukkan dalam perkara kebaikan, maka sesungguhnya kita tidak sempat memikirkan yang salah. Tapi kalau kemudian hati kita sudah sibuk dengan sesuatu yang salah, maka kemudian tidak sempat melakukan yang benar. Makanya sampai dikatakan yang kedua, wanita yang betul-betul memiliki modal untuk mendekatkan orang di sekitarnya ke dalam surga. Wanita yang kedua adalah wanita yang senantiasa mengamalkan sunnah dalam kehidupan mereka, mengikuti sunnah yang kemudian datang dari nabinya, mengikuti sunnah yang datang dari rasulnya. Terus apapun sunnah maka dia kerjakan dan dia amalkan. Kenapa? Itulah yang akan menjadi contoh bagi putra-putranya. Putra kita mampu ngamalin sunnah, salah satunya ketika ibunya ngajarin yang benar. Karena sesungguhnya anak itu adalah anak didik, ibunya itu adalah madrasah. Nah, kalau madrasahnya adalah madrasah yang faham, ngerti, faham madrasahnya adalah faham yang kemudian madrasah yang ngerti sunnah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan anak-anaknya lebih mudah untuk mengikuti sunnah ketika ibunya itu adalah orang yang mengerti tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, yaitu adalah kemudian wanita itu adalah wanita yang radhiyah, wanita yang ridho. Apapun takdir Allah, dia menjadi wanita yang ridho. Jadi kemudian para ulama mengatakan yang ketiga, di antara pokoknya kebaikan wanita itu apa? Radhiyah, dia menjadi wanita yang ridho. Apapun ketetapan yang Allah berikan kepadanya, dia menjadi wanita yang ridho terhadap semua ketetapan yang Allah berikan dalam hidupnya. Makanya ketika wanita telah ridho dalam kehidupannya, tidak ada jalan baginya kecuali adalah surga. Makanya kita mendapatkan ada seorang wanita yang dia dalam keadaan penyakit ayan, lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa? Sabarnya dia ketika menderita penyakit ayan. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan ketika lagi duduk-duduk bersama dengan para sahabat, ala ukhbirukum binisa yahlil jannah, kalian ngerti nggak siapa itu perempuan yang akan menjadi penduduknya surga? Lalu kemudian para sahabat diem. Lalu kemudian muncullah seorang wanita mantan budak hitam legam dalam keadaan terkenal dengan penyakit ayannya. Lalu wanita itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ini usra, ya Nabi, sesungguhnya saya terkena penyakit ayan ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi berkata, in syi'ti ayu afiyaki wa in syi'ti antasbiri falakil jannah. Kamu kalau mau sabar, kamu akan mendapatkan surga. Tapi kalau kamu mau, aku doakan, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan, kamu mau bersabar, kamu mendapatkan surga. Tapi kalau kamu mau, aku doakan kamu akan sembuh. Maka wanita ini berkata, kalau begitu ya Rasulullah, aku sabar. Maka kemudian berpisah dengan Nabi. Sebelum berpisah, wanita ini tiba-tiba ngomong, ya Rasulullah, kecuali satu, sering sekali ketika penyakit ayanku kambuh, auratku tersingkap. Tolong ya Rasulullah, supaya auratku terjaga dan tertutup kembali. Maka Rasulullah mendoakan dan diijabah oleh Allah. Wanita ini tidak pernah tersingkap auratnya, walaupun ayannya itu kambuh berkali-kali. Allah tutup auratnya. Dan wanita ini termasuk wanita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu wanita yang ridho. Ridho bukan hanya bicara tentang konteks penyakit, ridho kepada suaminya atas kekurangan suaminya. Ingat ikhwan, saya ingatkan ini para wanita, pintu surga kita ini sebelum wanita itu tidak jauh. Pintu surganya seorang wanita itu berada di balik punggung suaminya.
Makanya sampai Nabi SAW itu kemudian bersabda apa? Laukan nabihi qurhatun fala hasad hama adat haqqahu syai'an. Makanya sampai Rasulullah kemudian bersabda, kalaulah seorang wanita ada yang menjilat seluruh tubuh nanah yang keluar dari tubuh suaminya, kemudian ada wanita istrinya menjilat seluruh nanah yang keluar dari tubuh suaminya, ma'adat haqqahu syai'an, itu pun belum mampu untuk membalas setiap kebaikan yang pernah diberikan suami kepada istrinya. Wanita yang ridho adalah wanita yang menerima kekurangan dari suaminya, karena sesungguhnya mereka bukan laki-laki yang sempurna, mereka hanyalah laki-laki di akhir zaman yang ingin benar walaupun kadang terperosok dalam kesalahan. Makanya perhatikan para wanita, sesungguhnya pintu surganya wanita tidak jauh, tapi ada di balik keridhoannya ketika telah mendapatkan seorang laki-laki. Makanya Masya Allah, disinilah kita harus paham, tolong ya, kalau menikah itu dan berbuat baik kepada suami, jangan karena suaminya. Kalau sesungguhnya berbuat baik kepada suami pasti akan kecewa. Kenapa? Suaminya tidak bisa membalas setiap inci kebaikan yang diberikan oleh istri. Tapi kalau seorang istri dia berbuat baik kepada suaminya karena Allah, karena dia mengharapkan surga, Masya Allah, apapun perlakuan yang dia dapatkan dari suaminya, maka dia bersabar karena dia tahu di balik punggung suaminya ada pintu surga yang Allah berikan kepadanya, di mana itu Allah berikan kepada wanita yang ridho kepada suaminya. Makanya sampai kita dapati 8 pintu surga itu memanggil. Siapa yang dipanggil? Wanita-wanita yang mereka senantiasa taat kepada suaminya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, al-mar'atu idza shalat khamsaha wa hafid wa shamat syahruha wa hafidat farjaha wa ata'at li zawjiha faqila lahal jannatu udkhulil jannata min ayil abwabi syi'ti. Makanya sampai Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, perempuan mana saja yang dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka sesungguhnya pintu-pintu surga akan berkata, masuklah kamu dari mana saja kamu inginkan. Sesungguhnya surga membuka dirinya kepada wanita yang telah mendapatkan keridhaan dari suaminya. Saya katakan, kalau kita menikah dan berbuat baik kepada suami, para wanita, kalau berbuat baik kepada suami karena suami, pasti kita akan sering kecewa. Tapi kalau seorang wanita dia berbuat baik kepada laki-laki dan suaminya karena Allah, apapun yang dia dapatkan dari suaminya dia mampu ridho, karena dia tahu yang dia inginkan bukanlah suaminya, tetapi yang dia inginkan adalah surga. Makanya Masya Allah, kenapa wanita itu banyak di dalam neraka? Bukan karena mereka berzina, bukan karena mereka membuka aurat, tapi seorang wanita kebanyakan di antara mereka dimasukkan ke dalam neraka karena Rasulullah berkata, ra'aitun nara wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa. Aku ini melongok ke dalam neraka dan aku mendapati di dalam neraka itu kebanyakan adalah kalangan wanita. Kemudian Nabi mengatakan, ketika ditanya kenapa ya Rasulullah mereka menjadi penyebab, menjadi orang yang paling banyak di dalam neraka, Rasulullah berkata, karena sesungguhnya ketika ada seorang suami telah berbuat baik semaksimal mungkin kepada istrinya, lalu suaminya melakukan kesalahan satu kali saja, cepatnya seorang wanita untuk mengatakan, mali araka minka khairun khattun, kenapa sih kamu jadi suami itu kok tidak ada baiknya sama sekali? Hanya satu ucapan ini saja ternyata bisa menjerumuskan wanita ke dalam neraka ketika tidak ridho dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya. Makanya arti ridho itu berlaku kepada semua orang, berlaku kepada semua perkara. Dia ridho kalau tiba-tiba mendapatkan sakit, dia ridho mendapati suaminya apapun kondisinya selama suaminya tidak melakukan dosa besar. Dia ridho ketika tiba-tiba diuji dengan anak-anaknya, dia ridho dengan keadaan apapun. Wanita yang solihah cukuplah lihat bagaimana ridhonya mereka. Lihat ikhwan, antum kalau jujur melihat orang tua kita, kakek-kakek kita, kakek-nenek kita, kadang-kadang mereka tidak banyak ngaji loh. Tapi coba perhatikan nenek kita sama kakeknya itu, Masya Allah, apapun yang diomongin kakek itu, kadang-kadang kan kita tahu ya karakternya laki-laki kakek-kakek tahun 70-an itu keras banget. Tapi ternyata nenek-nenek kita itu sabarnya luar biasa. Padahal mungkin ngajinya nggak banyak dan nggak sering. Tapi kenapa kemudian mereka mampu bersabar sekuat itu mendampingi kakek kita yang kita rata-rata mengenalnya itu mereka keras? Karena mereka mungkin mendapatkan keberkahan ketika mereka mendapati kata-kata dari bapak dan ibu mereka ketika menikah. Nah, pintu surgamu ada di suamimu, dipegang. Satu ilmunya tapi barokah. Kadang-kadang kita
justru banyak sekali ilmunya, tapi terkadang malah justru hilang keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Jadi itulah yang kita harus pahami. Wanita yang ridho adalah apapun, ridho terhadap pembagian suaminya berapapun itu, dia ridho itu. Makanya letak kebaikan. Jadi kalau kemudian para ulama mengatakan sifat wanita soleh itu banyak, tapi dari semua rangkuman wanita yang soleh itu cuma 3. 1, dia paham akidah. 2, dia ngerti tentang sunnah. 3, dia kemudian ridho terhadap apapun yang dia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah yang kemudian menjadi ringkasan dari apa yang disampaikan oleh para ulama salaf. Ringkasan dari semua kesolehan wanita terletak pada 3. Dia ngerti akidah, dia ngerti sunnah, dan dia menjadi wanita yang ridho kepada apa yang Allah bagikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jadi intinya adalah bagaimana senangnya kita kalau kita mendapati seorang istri menjadi wanita yang salihah, dan kita mencela beruntung kalau kita mendapatkan seseorang yang begitu salihah dalam kehidupan, sehingga kemudian tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali mendapati wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Siapapun yang sudah mendapatkan, banyaklah bersyukur. Siapapun yang belum mendapatkan, banyaklah bersabar. Orang yang datang dalam teras kehidupan kita, orang yang datang dalam teras kehidupan saya dan antum cuma 2. Ada yang datang membawa sesuatu yang menjadikan kita bersyukur, tapi ada orang yang datang dalam teras kehidupan kita membawa sesuatu yang menjadikan kita bersabar. Tapi saya ingatkan ikhwan, tidak ada rumput tetangga yang lebih hijau. Jadi kalau kemudian kita ngeliat enak ya, jadi kalau punya istri kayak dia, lah itu pandangan setan. Ya, itu pandangan setan. Karena apa? Tidak ada kemudian rumput tetangga yang lebih hijau. Ya, maka sesungguhnya semuanya kembali kepada proses 2. Kalau nggak sabar, syukurlah yang banyak. Karena orang yang datang dalam teras kehidupan kita cuma 2. Ada yang memberikan kamu untuk bersyukur, dan ada yang memberikan kepada antum supaya antum banyak bersabar. Makanya yang sabar dan yang syukur sama-sama masuk surga. Tidak usah kemudian kita saling menggugat, kenapa ya dia kok tampaknya beruntung. Karena justru ketika hilang keridhaan, semakin sempit dada kita dan semakin susah kita merasakan kebahagiaan. Orang yang sabar dan yang syukur sama-sama masuk surga. Bukankah antum pernah mendapatkan kisah nyata seorang salaf yang ketika bercermin kan, istrinya cantik banget, suaminya pas-pasan banget. Suaminya sampai mengatakan, Masya Allah, bersyukur banget saya mendapatkan dirimu yang sudah cantik, soleha. Istrinya adalah orang yang paham ilmu dan berkata, Masya Allah, kita bang insya Allah masuk surga bareng-bareng. Loh kenapa? Ya karena kamu mendapatkan aku, kamu banyak syukurnya, dan saya mendapatkan dirimu, saya banyak sabarnya. Saya nggak tahu apakah istri antum ini bersabar atau bersyukur, atau antum yang bersabar atau bersyukur. Ya. Nanti sekali-kali bercermin bareng-bareng. Ya. Yang syukur siapa sih? Dan kita harus paham ya, bukan yang bersyukur itu tampaknya lebih bahagia gitu, enggak juga. Ya kenapa sih kadang-kadang pasangan kita dibuat kayak gitu? Ya karena Allah tahu bahwasanya antum mampu bersabar. Ya, sabar dan syukur sama-sama masuk surga. Semoga saya bersabar, kemudian yang di belakang bersyukur, atau sebaliknya, semoga yang di depan saya bersyukur, yang di belakang bersabar banget. Kami hanyalah laki-laki di akhir zaman yang punya banyak kekurangan. Tapi ingat, laki-laki yang duduk di sini kalau jadi suami, kalau istrinya ada di sini, pahami, di balik punggungnya mereka, walaupun mereka adalah makhluk yang sering jatuh dalam kesalahan, di balik punggung mereka ini ada jalan surga bagi antum untuk mendapatkan ridhanya Allah. Ya, bukan berarti nanti punggungnya dibukain, tapi ridhonya itu penting. Makanya sering-sering tanyalah sama suaminya, bang ridho nggak sama saya? Karena sesungguhnya wanita apabila dia meninggal suaminya dalam keadaan ridho, tidak ada tempat untuknya kecuali surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan atas apa yang kita dapatkan dan memberikan keberkahan, dan semoga ilmu mampu merangkai amal perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Pahami betul wanita yang akan menjadikan antum dekat dengan surga 3. Wanita itu paham akidah, wanita itu ngerti sunnah, dan yang ketiga, wanita itu adalah wanita yang ridho. Kalau antum pengen siapapun yang di sini yang belum menikah, saya ingatkan,
Kalau antum mencari seorang istri atau mencari pasangan yang belum menikah, nih, saya khususkan, pertama kali ketika sudah ngerti bahwasanya dia orang yang paham sunnah, maka yang kedua yang antum harus gali adalah dia dekat nggak sama ibunya. Dia dekat nggak sama ibunya. Kenapa? Orang yang dekat dengan ibunya dijadikan hatinya lembut dan dijadikan akhlaknya baik. Ya. Jadi kalau ada yang kemudian lagi mencari pasangan di sini, tolong nanti kalau sudah mulai serius ketemu sama ibunya, tanya, Bu, ini adalah orang yang paling dekat sama ibu atau enggak? Kenapa, akhi? Kalau antum dapatkan seseorang yang paling baik sama ibunya, antum pastikan anak yang paling baik sama ibunya adalah anak yang paling lembut dan Allah tidak jadikan hatinya kasar. Sebagaimana perkataan, wa barron biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku lembut, aku baik sama ibuku, maka hatiku tidak dijadikan kasar dan celaka oleh Allah. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang yang lembut, karena tidak semua orang yang kemudian paham ilmu, tidak semuanya lembut. Saya ingatkan, orang yang ngaji tidak semuanya lembut. Atau dapetnya nggak ada orang ngaji kalau udah ngomong kasar, sikapnya tidak baik. Padahal ngaji, mungkin dia berhijab, mungkin dia bercadar, tapi ternyata sifat kayak gitu. Kenapa? Mungkin ada masalah dia dengan ibunya sampai dihatikan jadinya kasar. Makanya tolong, bagi yang belum menikah, maka kemudian carilah orang yang paling baik sama ibunya ketika antum sudah mengerti agamanya baik. Kenapa? Antum dapatkan agamanya baik, akhlaknya baik, maka itu adalah keberuntungan yang paling besar. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan di dalam kesempatan hari ini. Kita akan teruskan dengan tanya jawab. Tidak kelihatan ya. Ya. Bagaimana cara menasihati istrinya akidahnya masih bercampur dengan kesyirikan yang turun menurun dari orang tua dan mbah-mbahnya? Oh, ini bukan pertanyaan ini ya? Oh, bukan. Oh, baru. Ya sudah, ini dulu. Menasihati seorang istri yang apabila masih tercampur dengan akidah yang kemudian di dalamnya ada kesyirikan, maka cara menasihatinya adalah dengan kesabaran. Genggam tangannya ke majelis ilmu, genggam tangannya ke majelis ilmu. Dekatkan dia kepada komunitas wanita-wanita yang salihah. Ya, kalau memang antum memiliki banyak keterbatasan untuk ngajarin istri kita supaya bersih kembali akidahnya dan tidak tercampur dengan banyak kesyirikan, maka ajak dia ke majelis ilmu. Kalau dia ternyata belum betah dan tidak nyaman pada majelis ilmu, tarik tangannya, kenalkan kepada ustadz-ustadz dan istri-istrinya dan keluarga-keluarganya. Datangi itu, kemudian keluarga-keluarganya orang yang solih, datangi di pondok-pondok pesantren mereka. Kenalkan mereka kepada orang-orang yang mereka solih dan solihah, supaya kesolihan mereka mampu menular kepada istri kita. Ingat ikhwan, penyakit baik itu menular sebagaimana penyakit buruk itu menular. Su'ul khuluqi yu'ti, kata para salaf. Penyakit buruk itu nular, sebaliknya penyakit baik itu nular. Makanya kemudian apa? Sertakan mereka bersama dengan komunitas-komunitas yang solihah, supaya kemudian mereka ngerti kesalahan mereka dan mengkoreksi kesalahan mereka tanpa mereka sangka bahwasanya mereka sedang dibimbing untuk masalah itu. Biasanya perempuan kalau merasa didikte marah dalam beberapa sifat wanita. Makanya kemudian cara menyampaikan dengan cara semacam itu lebih lembut bagi mereka. Sembari yang penting sertakan mereka di waktu yang mustajab. Sertakan mereka di waktu yang mustajab supaya kemudian mereka mendapatkan akidah yang bersih. Memang masih banyak nggak perempuan yang akidahnya campur-campur, masih banyak. Ketika mereka hamil pasang peniti. Apa maksudnya peniti dengan kehamilan? Tidak ada hubungannya kan? Sebenarnya tidak ada hubungannya, tapi namanya syirik. Orang kalau syirik itu logikanya nggak muter dia. Orang kalau sudah melakukan kesyirikan itu logikanya nggak muter dia. Antara hubungan cicak dengan kematian anggota keluarga itu kan nggak ada. Tapi itulah yang terjadi. Makanya kita harus memahamkan pelan-pelan gitu. Belum lagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sunnah. Contoh ketika hamil membaca surat Yusuf, ya. Ketika kemudian kalau kemudian perempuan membaca apa? Surat Maryam, kan tidak ada itu. Coba kalau kemudian harus membaca surat Yusuf dan surat Maryam ketika hamil. Kelepasan membaca Al-Baqarah. Ya. Ini kemudian jadinya apa? Sapi betina. Pengennya membaca surat Yusuf supaya ganteng sama Nabi Yusuf, supaya kemudian ketika cantik kayak Bunda Maryam itu otak-atik mantok dipas-pasin itu.
Dan itu pelan-pelan, cara mengingatkannya itu pelan-pelan. Barakallahu fikum. Ustadz, apakah kita tetap harus mengejar ridho suami dan taat kepada suami, sementara suami tidak bisa mengajarkan tauhid dan mengarahkan keluarganya kepada syirikan? Sekalipun anak belum bisa memastikan itu termasuk syirik kecil atau syirik besar. Mohon nasihatnya Ustadz. Selama Ummu yang kemudian bertanya ini, semoga Allah rahmati, kalau ternyata suaminya itu kemudian mengajarkan kesyirikan ketika belum paham, sabarlah kepada kondisi mereka. Kenapa? Banyak laki-laki yang belum ditakdirkan untuk kemudian memahami. Jadilah seorang ummahat ketika belajar Islam lebih dulu, itu menjadi seorang wanita yang sifatnya itu luwes ketika menjalankan ilmu. Anak terangin ikhwan, ini kisah nyata ya, ini antum tolong perhatikan ini. Ada seorang ikhwan di Jakarta ini yang kemudian ngobrol, ini cukup dekat dengan sekali sama sana, sering WhatsAppan. Itu kemudian dia cerita, ketika pertama kali di kajian itu di Bidakara, itu habis kajian kita ngobrol dengan beliau. Kemudian dia ngomong, Ustadz tahu nggak, saya ini trauma dengan kata kajian. Saya tuh bingung akhi. Baru kali ini saya dengar orang itu trauma dengan kata kajian. Biasanya trauma itu apa? Trauma itu ketinggian, gelap, sendirian, kecoa. Ini trauma dengan kata kajian. Tapi ternyata saya akhirnya tertarik untuk kemudian tanya, kok antum bisa trauma dengan kata kajian itu gimana? Ceritalah dia. Saya itu mendapati, saya dan istri saya itu kemudian berangkat dari titik nol setelah menikah. Tidak paham agama, tidak paham syariat. Nikah. Kemudian berjalan dalam pernikahan itu sampai Allah menyapa hati istri saya dengan hidayah. Hatinya mendapatkan hidayah pertama kali. Istrinya mendapatkan hidayah pertama kali. Maka istrinya ketika mensabatkan hidayah langsung merespon hidayah itu dengan luar biasa. Bagus. Apa yang terjadi? Istrinya kemudian mengganti komunitas dengan komunitas yang baru. Mengisi hari-harinya dengan kajian tiap waktu, tiap hari. Antum tahu kan kalau seorang ummahat sudah rajin ngaji, Masya Allah ikhwan, jadwalnya ngaji lebih banyak daripada ustadznya untuk ngisi pengajian. Ustadznya cuma ngisi 3, akhwat tuh bisa ngaji tuh bisa 5 ikhwan. Maka kemudian istrinya ngaji terus. Tetapi kemudian ketika sang istri mendapatkan kajian itu, maka dia punya pandangan perfect, dia pandangan sempurna bagaimana apa yang dikaji dalam kajian itu dibawa ke rumah dan langsung dipraktekkan. Beda dengan saya Ustadz, saya belum mendapatkan sapaan hidayah langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bisa ganti komunitas saya seperti dia. Kenapa? Ini komunitas kolega, kantor dan yang lainnya. Saya lambat untuk merespon hidayah. Dan saya ngajinya hanya Sabtu Ahad. Itu pun habis subuh. Itu pun nggak ngantuk. Kalau nggak ngantuk, kata beliau ini. Maka Masya Allah akhirnya apa? Pertengkaran terjadi setiap hari gara-gara kajian yang dia bawa ke rumah. Setiap pulang selalu kemudian membicarakan kajian yang tadi dia bicarakan itu. Tuh, sampai saya itu kadang-kadang nanya kalau di kantor itu, kamu hari ini ngaji di mana? Di sini. Temanya apa? Antum tahu nggak Ustaz kenapa saya tanya tema? Karena biasanya pertengkaran itu berdasarkan tema yang dia pelajari. Coba ikhwan, Masya Allah itu. Saya tuh baru sekali-kalinya dengar kayak gitu. Itu berdasarkan tema. Jadi kalau temanya sholat tahajud, temanya apa? Membangun kehidupan malam. Waduh, tahajud nih pasti bertengkar. Kemudian bertengkar ikhwan. Jadi Masya Allah sampai segitunya. Apa yang terjadi? Sang istri tidak luwes. Dia tidak luwes. Menjalankan syariat itu harus luwes ikhwan. Kapan kemudian kita keras, kapan harus lentur, kapan memahami backgroundnya seseorang. Karena apa? Karena itu di antara hikmah itu kayak gitu. Hikmah itu bijaksana itu kayak gitu. Menyampaikan kebenaran itu wajib, iya, tapi waktunya juga penting. Makanya dalam Islam tuh kenapa khamr tuh kok sampai diturunkan itu bertahap, sampai diharamkannya itu sampai keempatnya baru diharamkan. Pertama kali diharamkan khamr langsung enggak. Kenapa? Allah ngerti sahabat itu kulturnya dekat dengan khamr. Makanya Allah ketika mengharamkan pelan-pelan, itu Allah loh ikhwan, itu Allah. Menyampaikan kebenaran juga benar, nasihat ini ada yang salah, betul nasihatnya, tapi harus kita pertimbangkan di depan umum itu efektif atau tidak efektif. Itu juga penting, itu namanya hikmah ketika menyampaikan. Sang wanita tidak punya hikmah, belum dikasih oleh Allah hikmah, akhirnya apa? Bertengkar dan akhirnya apa? Meminta untuk pisah. Kapal itu karam ikhwan, kapal itu karam. Ketika karam, lalu kemudian sang suami trauma dengan kata kajian itu. Makanya sampai dia memiliki sebuah pemahaman, ini istri saya gini gara-gara kajian. Makanya dia setiap masuk grup ada kata-kata undangan kajian, delete langsung.
ada undangan kajian delete langsung. Kenapa? Trauma. Dia betul-betul dendam. Sampai Allah yang menakdirkan, Allah yang ngatur semuanya. Dia ketika buka YouTube, sudah pisah sama istrinya, dia buka YouTube. Qadarullah, Allah mempertemukan salah satu kajian anak, kemudian dia dengerin sebentar sekali, dia buka lagi. Dan akhirnya apa? Dia merasa saya yang salah. Dan akhirnya apa? Bertaubat ikhwan. Dan kemudian merubah dirinya. Hari ini pelan-pelan dia rubah. Saya cuma mikir sederhana. Coba kalau saat itu ada yang lebih hikmah, mungkin kemudaratannya masih bisa diminimalisir. Ya atau enggak? Itulah yang saya sampaikan. Antum yang ikhwan ataupun yang istri, kadang-kadang ada yang ditakdirkan lebih pintar daripada pasangannya. Iya. Tapi luweslah ketika kita sudah ngerti ilmunya. Jangan malah sombong. Istri ketika lebih pintar dari suaminya lebih sombong daripada suaminya. Baru belajar ikhwa, ulang gitu. Suamiku, kamu ngerti tidak apa itu hukumnya ikhfa? Nggak ngerti kan? Jelas. Ini ngomong lihat apa itu ikhfa? Nggak ngerti. Kamu ngerti nggak sifatnya wanita yang paling pokok itu ada 3? Nggak ngerti kan? Makanya kalau ngaji anterin istrinya. Siapa yang menerima kan? Makanya yang ma'ruf itu kalau bahasa saya luweslah ketika kita sudah mendapatkan ilmu. Barakallahu fikum. Sudah mau maghrib, pertanyaannya sangat banyak sekali. Insya Allah nanti dijawab oleh panitia. Jadi panitia yang jawab, insya Allah. Saya semoga Allah merahmati beliau. Ini ada titipan, yaitu adalah hukum cadar. Maka siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Tapi ini hadiahnya bukan dari anak, tapi dari panitia. Pertanyaan pertama, yang laki-laki, karena ini khususnya bagi laki-laki aja. Yang wanita insya Allah panitianya akan menyediakan khusus bagi yang perempuan. Karena saya laki-laki, ya saya mengutamakan laki-laki dulu. Jadi pertanyaan saya yang pertama, sesungguhnya tadi kita belajar bahwasanya Islam itu tidak pernah mendolimi wanita, tidak pernah sama sekali mendolimi wanita. Pertanyaan saya, siapa wanita yang kemudian kelak di dalam surga itu ternyata dia tidak mendapatkan pasangan, yaitu suaminya masuk ke neraka, yang satunya tidak menikah? Siapa 2 wanita itu? Enggak. Asia itu siapa? Istrinya Firaun. Nama lengkapnya siapa? Siapa? Asia binti Muzahim. Yang kedua, istrinya. Yang kedua itu Maryam binti siapa? Binti Imran. Ya sudah, ada apa-apa. Halo. Saya orangnya baik insyaallah. Pertanyaan yang kedua, sesungguhnya surga itu seluas langit dan bumi, iya atau tidak? Iya, insyaallah. Pertanyaannya tidak ada hubungannya dengan tadi. Pertanyaannya adalah, siapa istrinya Abu Lahab? Jangan ngomong Ummu Lahab ya. Saya pulang kalau dijawab. Ummu Jamil. Barakallahu fikum. Afwan kalau kemudian keterbatasan waktu jualan yang membatasi, semoga Allah merahmati kita dan memberikan kebaikan untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.